Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto angkat bicara soal partainya disebut menyodorkan nama Gibran Rakabuming untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto. Airlangga mengatakan bahwa pembahasan cawapres ada di bagian terakhir. Ya, ini kan the last chapter, masih ada beberapa perkembangan, katanya usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Airlangga tidak menjawab mengenai siapa yang akan diusulkan Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Airlangga meminta untuk menunggu perkembangan selanjutnya. Kita lihat perkembangan selanjutnya, katanya. Airlangga mengatakan bahwa partainya baru masuk pada tahapan capres yang didukung dan koalisi partai, belum masuk pada tahapan cawapres. Airlangga menegaskan bahwa partainya sangat suka dengan koalisi yang dibangun dengan Gerindra, PAN, PKB. Pasalnya koalisi tersebut terdiri dari 4 partai yang cocok dengan nomor urut Golkar. Kan kemarin baru kita buat kerjasama di mana keputusan strategis dibicarakan Ketua Umum 4 partai. Partai Golkar sangat suka dengan 4 karena angkanya sangat cocok dengan nomor urut Golkar, pungkasnya. Sebelumnya relawan arus bawah Jokowi, ABJ, mendapatkan kabar bahwa posisi cawapres Prabowo makin mengerucut kedua nama yakni Erick Thohir dan Gibran Rakabuming Raka. PAN disebut sudah pasti menyodorkan Ed dan kemungkinan Golkar akan menyodorkan Gibran Rakabuming, tapi menunggu hasil MK dulu. PKB kemudian disebut akan menyodorkan Muhaimin, namun dengan bergabungnya PAN dan Golkar Cak Imin kemungkinan akan kompromal dan bisa saja ikut mendukung Gibran juga. Cawapres, kita sudah sepakat bahwa kita akan terus berdiskusi, musyawarah untuk mencari calon yang terbaik yang bisa diterima oleh keempat partai ini, ya, bahwa setelah bergabung tentunya kita akan menganggap bahwa semua partai yang sekarang dalam koalisi politik ini, kerjasama politik ini adalah sahabat, saudara yang satu bagian, satu tim. Kita akan selesaikan masalah itu sebagai satu tim. Saya kira itu dari saya. Kemudian tempat ini kita cari beberapa tempat, dan terakhir ini keputusan agak singkat, ya. Ternyata diambil kesimpulan bahwa disinilah tempat yang paling baik karena membawa suatu aura perjuangan, spirit perjuangan. Juga kita dikawal, ya, walaupun ini hanya katakanlah suatu lambang patuh, itu seolah ingatkan kita bahwa kita tidak boleh bertindak gegabah, kita tidak boleh bertindak seenaknya. Kita jangan bertindak atas nama kepentingan kita. Setulus-tulusnya, sedalam-dalamnya, dari hati kita paling dalam, kita bertindak, bergerak untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kita yakin satu tim ini ditambah nanti putra-putri terbaik dari semua kekuatan. Kita yakin kita bisa bawa Indonesia menjadi negara maju, menjadi negara makmur, dan kita bertekad berempat dan tambah semua, kita mau teruskan program-program yang baik oleh Pak Joko Widodo yang sudah terbukti berhasil, tapi kita ingin teruskan, dan kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Dan kita yakin kita bisa berbuat itu. Kita yakin kita bisa hilangkan kemiskinan. Saya sudah bicara dengan pakar-pakar dari 4 partai dan dari akademisi. Kita yakin dengan politik ekonomi yang sudah dirintis oleh pemerintah sekarang, di mana Pak Airlangga memainkan peran yang penting, Gus Imin dan Pak Zulkifli Hasan. Kita mengerti, kita memahami masalah Indonesia
Karena itu kita benar-benar semangat, berhasrat untuk memberi yang terbaik bisa kita berikan. Saya kira itu dari saya. Silakan. Terima kasih, saya hanya menambah. Selamat pagi saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. 3 anggota Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yakni Partai Golkar, PAN, dan P3 kini memberikan dukungan pada kandidat bakal capres yang berbeda. Terkait kondisi ini, tentu nasib keberlanjutan KIB dipertanyakan. Ketua Majelis Pertimbangan P3, Emro Mahur Muzi, menyatakan dengan adanya deklarasi dukungan Golkar dan PAN terhadap Prabowo Subianto, KIB otomatis bubar secara politik. Adapun P3 sudah lebih dulu memberikan dukungannya pada bakal capres Ganjar Pranowo. Meski begitu, KIB belum secara resmi dibubarkan oleh masing-masing ketua partai. Terkait dukungan PAN dan Golkar terhadap Prabowo, Romi mengaku tak merasa terkejut. Pasalnya PAN sudah lama ingin mengusung Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bakal cawapres. Romi pun menilai nantinya Erick akan dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Sementara Golkar, Romi menyebut memiliki ikatan dengan Prabowo Subianto. Sebagaimana diketahui bersama, sebelum menjadi Ketua Umum Gerindra, Prabowo memulai karir politiknya di Golkar. Adapun sebelumnya, kabar bubarnya KIB selalu ditepis semenjak P3 melambungkan dukungan pada Ganjar Pranowo. Masing-masing partai menyatakan bahwa mereka masih akan bertemu meski P3 sudah mengusung capresnya sendiri. Untuk diketahui, KIB pertama kali dideklarasikan di Jakarta pada 4 Juni 2022. KIB pun jadi koalisi partai untuk pemilu 2024 pertama yang dibentuk. Seiring berjalannya waktu, KIB tak kunjung mendeklarasikan dukungan terhadap capres tertentu, hingga akhirnya P3 memilih mendukung Ganjar pada 26 April 2023 lalu. Kemudian pada 13 Agustus, PAN dan Golkar mendeklarasikan dukungan pada Prabowo Subianto. Yang berpotensi bisa terpilih kembali menjadi presiden sampai dengan tahun 34 itu adalah presiden yang mengawal Indonesia untuk take off dari krisis global. Apakah kita akan terjebak pada middle income trap atau kita akan lepas landas untuk menjadi bangsa maju. Dan karenanya saya ingin memastikan bahwa dukungan yang saat ini juga disampaikan oleh Pak Ganjar adalah memilih calon presiden pertama yang memang memiliki rekam jejak tidak terbantahkan dalam soal integritas. Berkali-kali Mas Ganjar diserang oleh isu-isu miring, tapi yang membantah justru mantan-mantan penyidik KPK sendiri yang itu menyebutkan bahwa memang semuanya isu. Dan saya sebagai seorang yang pernah berkampanye bersama-sama dengan Mas Ganjar selama 2 periode di daerah pemilihan yang sama, menyaksikan dengan mata kepala sendiri memang Mas Ganjar seorang yang sangat bersahaja, seorang yang bukan hanya sekedar dekat, tetapi dekatnya kepada rakyat itu tidak dibuat-buat, karena memang beliau berasal dari keluarga biasa, bukan keluarga yang memang bagian dari elit Republik ini sejak dulu, tapi keluarga biasa, rakyat kebanyakan, dan itulah yang kita butuhkan untuk tetap mengawal Indonesia ini pemimpinnya dekat dengan masyarakat. Yang kedua, yang tadi saya katakan, seorang pemimpin tidak boleh memiliki beban dari masa-masa sebelumnya. Nah, saya ingin menegaskan juga bahwa dari seluruh pengetahuan dan pengalaman yang kami, terutama Sarung Ganjar yang akhirnya memutuskan untuk Mas Ganjar, juga karena Mas Ganjar tidak memiliki beban sama sekali. Beliau tidak memiliki beban komunikasi dengan elit-elit sebelumnya, beliau tidak memiliki beban dalam tanda petik masalah-masalah sebelumnya, apakah itu di bidang hukum, apakah itu di bidang hak asasi manusia. Dan selama beliau memerintah, Jawa Tengah selalu menduduki indeks persepsi korupsi teratas sebagai provinsi yang terbersih. Dan apa yang dilakukan oleh Mas Ganjar tidak dibuat-buat, karena semua masyarakat bisa langsung melakukan pengecekan dan melihat. Saya pernah mengatakan dalam banyak kesempatan bahwa KIB ini auto bubar kalau kemudian pilihan calon presiden dari 3 partai politik anggota KIB ini berbeda. Hari ini PAN dan Golkar sudah melabuhkan pilihannya kepada Pak Prabowo, dan jauh hari sebelumnya P3 sudah melabuhkan pilihannya kepada Mas Ganjar. Sehingga memang deklarasi PAN dan Golkar hari ini sekaligus mengauto bubarkan KIB secara politik. Apakah kemudian para ketua
duduk bersama untuk meresmikan pembubarannya, ini kami kembalikan kepada para ketua umum. Karena pada hakikatnya secara politik KIB sudah tidak ada lagi hari ini dengan deklarasi PAN dan Golkar kepada Prabowo. Tapi sebelum keputusan hari ini komunikasi memang masih dilakukan terkait dengan dukungan yang dipilih oleh Golkar dan juga PAN. Untuk dukungan pada hari ini, karena saya memang tadi malam pun berkomunikasi dengan Ketua Umum P3 memantau perkembangan terakhir karena beliau sedang di luar kota. Beliau menyampaikan memang belum ada komunikasi sama sekali terkait dengan dukungan Golkar dan PAN hari ini kepada Prabowo. Tapi itu kita pahami karena memang sejak awal ketika kita mendukung Mas Ganjar, waktu itu kita komunikasikan kepada Golkar dan PAN, kita menyadari bahwa kalau pilihan itu berbeda dan itu adalah hak masing-masing anggota KIB, maka kita menghormati pilihan itu. Yang berpotensi bisa terpilih kembali menjadi presiden sampai dengan tahun 34 itu adalah presiden yang mengawal Indonesia untuk take off dari program. Apakah kita akan terjebak pada middle income trap atau kita akan lepas landas untuk menjadi bangsa maju. Dan karenanya saya ingin memastikan bahwa dukungan yang saat ini juga disampaikan oleh Mas Ganjar adalah memilih calon presiden pertama yang memang memiliki rekam jejak tidak terbantahkan dalam soal integritas. Berkali-kali Mas Ganjar diserang oleh isu-isu miring, tapi yang membantah justru mantan-mantan penyidik KPK sendiri yang itu menyebutkan bahwa memang semuanya isu. Dan saya sebagai seorang yang pernah berkampanye bersama-sama dengan Mas Ganjar selama 2 periode di daerah pemilihan yang sama, menyaksikan dengan mata kepala sendiri memang Mas Ganjar seorang yang sangat bersahaja, seorang yang bukan hanya sekedar dekat, tetapi dekatnya kepada rakyat itu tidak dibuat-buat, karena memang beliau berasal dari keluarga biasa. Bukan Kandidat bakal Capres Prabowo Subianto kini telah resmi didukung oleh 4 partai politik besar, yakni Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN. Ketua Umum Ganjarian Spartan Guntur Romli menilai bahwa koalisi gemuk tersebut digunakan untuk mengeroyok Ganjar Pranowo. Guntur lantas mengingatkan kondisi serupa yang dialami oleh Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2014. Kala itu Jokowi dilawan oleh 6 gabungan parpol termasuk Gerindra, Golkar, dan PAN. Sementara Jokowi didukung oleh 5 parpol yakni PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKP Indonesia. Menurut Guntur, kemenangan Pilpres atau pemilu tak terletak pada koalisinya, tapi tokoh capres yang diusung. Mantan kader PS ini mengatakan alasan Ganjar dikeroyok koalisi gemuk karena Gubernur Jawa Tengah itu mendapat dukungan kuat dari akar rumput berdasarkan survei objektif. Lebih lanjut, Guntur mengklaim mendengar informasi mengenai adanya persyaratan yang bisa terjebak dalam koalisi dagang sapi yang syarat dengan kepentingan temporal. Sementara Ganjar disebutnya ingin membangun kerjasama partai berasaskan kepentingan rakyat dan bukan menekan siapa cawapresnya. Terkait kondisi ini, Guntur menyerukan pada para relawan agar tak terpengaruh dengan intrik yang ada. Menurutnya, selama belum ada pendaftaran resmi capres-cawapres, dinamika politik masih sangat cair dan situasional. Deklarasi dukungan Partai Golkar terhadap bakal Capres Prabowo Subianto mendapat sentilan dari anggota Dewan Pakar Ridwan Hisyam. Ridwan Hisyam mengingatkan hasil musyawarah nasional atau Munas yang telah menetapkan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto sebagai Capres. Menurut Ridwan, Golkar sah-sah saja bila ingin mengubah dukungan terhadap Capres tertentu. Namun keputusannya harus melalui musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup. Lebih lanjut, Ridwan menduga deklarasi dukungan terhadap Prabowo adalah keputusan sepihak dari Erlangga, bukan Golkar. Ridwan berujar, keputusan ini bisa saja digugat oleh anggota Golkar karena dianggap tak melalui proses administrasi konstitusi yang benar. Dia pun merasa heran dengan pengurus pusat Golkar yang terkesan takut dengan adanya isu Munaslup yang santer terdengar belakangan ini. Terkait dengan deklarasi dukungan tersebut, Ridwan menilai peluang Erlangga untuk jadi presiden atau wakil presiden kini pupus. Ridwan mengaku sudah kerap menyarankan Golkar untuk berbenah, namun pihak internal tak berani mengeksekusinya. Bahkan ia menilai kondisi ini terjadi karena para pengurus DPP tak mengerti strategi dan politik. Lantaran dianggap tak mau mendengarkan nasihat, Erlangga lagi-lagi diminta mundur dari kursi ketum oleh Ridwan. Ridwan pun kembali mengaitkannya dengan kasus dugaan korupsi minyak goreng yang membuat Erlangga diperiksa sebagai saksi. Pendapatan per kapita kita sekarang 4.500 dan diperkirakan akhir tahun depan
di akhir pemerintahan Bapak Joko Widodo, Ma'ruf Amin ditargetkan 5.500. Dan target selanjutnya kita lebih dari 10.000. Dan ini harus dibawa kepemimpinan dan nakoda yang tepat. Karena jangan sampai pendapatan per kapita kita turun lagi. Bisa saja seperti Chili, baru diterima setelah 8 tahun. Indonesia prosesnya harus lebih cepat dari Chili, yaitu 3-4 tahun. Artinya proses yang diawali oleh Bapak Presiden Joko Widodo wajib dilanjutkan, dan kami merasa bahwa Bapak Prabowo Subianto adalah tokoh yang tepat untuk melahirkan Indonesia menjadi negara maju. Kami sudah 10 tahun bareng-bareng dengan Pak Prabowo. Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais, menyatakan pihaknya bisa berpeluang untuk mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Hal ini untuk merespons 4 partai besar yang sudah mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo. Amin mengatakan dukungan terhadap Prabowo bisa saja diberikan bila Anies Baswedan gagal maju jadi capres. Ia lantas menyinggung pernah mengundang Prabowo dan Anies pada Munas Partai Umat setahun lalu. Namun kala itu yang datang hanyalah Anies karena Amin menyebut undangan terhadap Prabowo tidak disampaikan oleh anak buahnya. Amin Rais menilai Prabowo merupakan sosok patriot yang paham masalah dan tegas. Adapun 4 parpol besar, yakni Gerindra, PKB, PAN, dan Golkar, sepakat memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Deklarasi dukungan ini dilakukan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu 13 Agustus. Tadi melanjutkan pertanyaan dari teman Tempo, Pak, setelah deklarasi tadi yang dilakukan oleh 4 partai berbarengan untuk mendukung Pak Prabowo, tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, jadi memang dalam Munas Partai Umat di Asrama Haji hampir setahun yang lalu, kita mengundang Pak Anies Baswedan dan Pak Jenderal Prabowo, sahabat saya. Dan kebetulan yang datang Mas Anies. Rupa-rupanya undangan untuk Pak Prabowo tidak disampaikan oleh anak buahnya Pak Prabowo. Sehingga waktu itu memang Partai Umat mendukung pencapresan Pak Anies Baswedan. Nah, kemudian waktu itu ada wartawan yang bertanya, Pak Amin, ya kalau dapat tiket, kalau kemudian dihalangi oleh kekuatan tertentu sehingga tidak bisa, ya tentu kalau begitu saya pasti kembali ke Pak Prabowo. Karena buat saya Pak. Demikian informasi dalam live breaking news kali ini. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Siska Mawaski, sampai jumpa.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto angkat bicara soal partainya disebut menyodorkan nama Gibran Rakabuming untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto. Airlangga mengatakan bahwa pembahasan cawapres ada di bagian terakhir. Ya, ini kan the last chapter, masih ada beberapa perkembangan, katanya usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Airlangga tidak menjawab mengenai siapa yang akan diusulkan Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Airlangga meminta untuk menunggu perkembangan selanjutnya. Kita lihat perkembangan selanjutnya, katanya. Airlangga mengatakan bahwa partainya baru masuk pada tahapan capres yang didukung dan koalisi partai, belum masuk pada tahapan cawapres. Airlangga menegaskan bahwa partainya sangat suka dengan koalisi yang dibangun dengan Gerindra, PAN, PKB. Pasalnya koalisi tersebut terdiri dari 4 partai yang cocok dengan nomor urut Golkar. Kan kemarin baru kita buat kerjasama di mana keputusan strategis dibicarakan Ketua Umum 4 partai. Partai Golkar sangat suka dengan 4 karena angkanya sangat cocok dengan nomor urut Golkar, pungkasnya. Sebelumnya relawan arus bawah Jokowi, ABJ, mendapatkan kabar bahwa posisi cawapres Prabowo makin mengerucut kedua nama yakni Erick Thohir dan Gibran Rakabuming Raka. PAN disebut sudah pasti menyodorkan Ed dan kemungkinan Golkar akan menyodorkan Gibran Rakabuming, tapi menunggu hasil MK dulu. PKB kemudian disebut akan menyodorkan Muhaimin, namun dengan bergabungnya PAN dan Golkar Cak Imin kemungkinan akan kompromal dan bisa saja ikut mendukung Gibran juga. Cawapres, kita sudah sepakat bahwa kita akan terus berdiskusi, musyawarah untuk mencari calon yang terbaik yang bisa diterima oleh keempat partai ini. Ya, bahwa setelah bergabung tentunya kita akan menganggap bahwa semua partai yang sekarang dalam koalisi politik ini, kerjasama politik ini adalah sahabat, saudara yang satu bagian, satu tim. Kita akan selesaikan masalah itu sebagai satu tim. Saya kira itu dari saya. Kemudian tempat ini kita cari beberapa tempat, dan terakhir ini keputusan agak singkat ya. Ternyata diambil kesimpulan bahwa disinilah tempat yang paling baik karena membawa suatu aura perjuangan, spirit perjuangan. Juga kita dikawal ya, walaupun ini hanya katakanlah suatu lambang patuh, itu seolah ingatkan kita bahwa kita tidak boleh bertindak gegabah, kita tidak boleh bertindak seenaknya, kita jangan bertindak atas nama kepentingan kita. Setulus-tulusnya, sedalam-dalamnya, dari hati kita paling dalam, kita bertindak, bergerak untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kita yakin satu tim ini ditambah nanti putra-putri terbaik dari semua kekuatan. Kita yakin kita bisa bawa Indonesia menjadi negara maju, menjadi negara makmur, dan kita bertekad berempat dan tambah semua, kita mau teruskan program-program yang baik oleh Pak Joko Widodo yang sudah terbukti berhasil, tapi kita ingin teruskan, dan kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Dan kita yakin kita bisa berbuat itu. Kita yakin. Kita yakin kita bisa hilangkan kemiskinan. Saya sudah bicara dengan pakar-pakar dari 4 partai dan dari akademisi. Kita yakin dengan politik ekonomi yang sudah dirintis oleh pemerintah sekarang, di mana Pak Airlangga memainkan peran yang penting, Gus Imin dan Pak Zulkifli Hasan. Kita mengerti, kita memahami masalah Indonesia
Karena itu kita benar-benar semangat, berhasrat untuk memberi yang terbaik bisa kita berikan. Saya kira itu dari saya. Silakan. Terima kasih, saya ingin menambah. Selamat pagi saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. 3 anggota Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yakni Partai Golkar, PAN, dan P3 kini memberikan dukungan pada kandidat bakal capres yang berbeda. Terkait kondisi ini, tentu nasib keberlanjutan KIB dipertanyakan. Ketua Majelis Pertimbangan P3, M. Romahur Muzi, menyatakan dengan adanya deklarasi dukungan Golkar dan PAN terhadap Prabowo Subianto, KIB otomatis bubar secara politik. Adapun P3 sudah lebih dulu memberikan dukungannya pada bakal capres Ganjar Pranowo. Meski begitu, KIB belum secara resmi dibubarkan oleh masing-masing ketua partai. Terkait dukungan PAN dan Golkar terhadap Prabowo, Romi mengaku tak merasa terkejut. Pasalnya PAN sudah lama ingin mengusung Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bakal cawapres. Romi pun menilai nantinya Erick akan dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Sementara Golkar, Romi menyebut memiliki ikatan dengan Prabowo Subianto. Sebagaimana diketahui bersama, sebelum menjadi Ketua Umum Gerindra, Prabowo memulai karir politiknya di Golkar. Adapun sebelumnya, kabar bubarnya KIB selalu ditepis semenjak P3 melabuhkan dukungan pada Ganjar Pranowo. Masing-masing partai menyatakan bahwa mereka masih akan bertemu meski P3 sudah mengusung capresnya sendiri. Untuk diketahui, KIB pertama kali dideklarasikan di Jakarta pada 4 Juni 2022. KIB pun jadi koalisi partai untuk pemilu 2024 pertama yang dibentuk. Seiring berjalannya waktu, KIB tak kunjung mendeklarasikan dukungan terhadap capres tertentu, hingga akhirnya P3 memilih mendukung Ganjar pada 26 April 2023 lalu. Kemudian pada 13 Agustus, PAN dan Golkar mendeklarasikan dukungan pada Prabowo Subianto. Yang berpotensi bisa terpilih kembali menjadi presiden sampai dengan tahun 34 itu adalah presiden yang mengawal Indonesia untuk take off dari bonus demografi. Apakah kita akan terjebak pada middle income trap atau kita akan lepas landas untuk menjadi bangsa maju. Dan karenanya saya ingin memastikan bahwa dukungan yang saat ini juga disampaikan oleh Mas Ganjar adalah memilih calon presiden pertama yang memang memiliki rekam jejak tidak terbantahkan dalam soal integritas. Berkali-kali Mas Ganjar diserang oleh isu-isu miring, tapi yang membantah justru mantan-mantan penyidik KPK sendiri yang itu menunjukkan bahwa memang semuanya isu. Dan saya sebagai seorang yang pernah berkampanye bersama-sama dengan Mas Ganjar selama 2 periode di daerah pemilihan yang sama, menyaksikan dengan mata kepala sendiri memang Mas Ganjar seorang yang sangat bersahaja, seorang yang bukan hanya sekedar dekat, tetapi dekatnya kepada rakyat itu tidak dibuat-buat, karena memang beliau berasal dari keluarga biasa, bukan keluarga yang memang bagian dari elit republik ini sejak dulu, tapi keluarga biasa, rakyat kebanyakan, dan itulah yang kita butuhkan untuk tetap mengawal Indonesia ini, memimpinnya dekat dengan masyarakat. Yang kedua, yang tadi saya katakan, seorang pemimpin tidak boleh memiliki beban dari masa-masa sebelumnya. Nah, saya ingin menegaskan juga bahwa dari seluruh pengetahuan dan pengalaman yang kami, terutama Sarung Ganjar yang akhirnya memutuskan untuk Mas Ganjar, juga karena Mas Ganjar tidak memiliki beban sama sekali. Beliau tidak memiliki beban komunikasi dengan elit-elit sebelumnya, beliau tidak memiliki beban dalam tanda petik masalah-masalah sebelumnya, apakah itu di bidang hukum, apakah itu di bidang hak asasi manusia. Dan selama beliau memerintah, Jawa Tengah selalu menduduki indeks persepsi korupsi teratas sebagai provinsi yang terbersih. Dan apa yang dilakukan oleh Mas Ganjar tidak dibuat-buat, karena semua masyarakat bisa langsung melakukan pengecekan dan verifikasi. Saya pernah mengatakan dalam banyak kesempatan bahwa KIB ini auto bubar kalau kemudian pilihan calon presiden dari 3 partai politik anggota KIB ini berbeda. Hari ini PAN dan Golkar sudah melabuhkan pilihannya kepada Pak Prabowo, dan jauh hari sebelumnya P3 sudah melabuhkan pilihannya kepada Mas Ganjar. Sehingga memang deklarasi PAN dan Golkar hari ini sekaligus mengauto bubarkan KIB secara politik. Apakah kemudian para ketua
bersama untuk meresmikan pembubarannya, ini kami kembalikan kepada para ketua umum. Karena pada hakikatnya secara politik KIB sudah tidak ada lagi hari ini dengan deklarasi PAN dan Golkar kepada Prabowo. Tapi sebelum keputusan hari ini komunikasi memang masih dilakukan terkait dengan dukungan yang dipilih oleh Golkar dan juga PAN. Untuk dukungan pada hari ini, karena saya memang tadi malam pun berkomunikasi dengan Ketua Umum P3 memantau perkembangan terakhir karena beliau sedang di luar kota. Beliau menyampaikan memang belum ada komunikasi sama sekali terkait dengan dukungan Golkar dan PAN hari ini kepada Prabowo. Tetapi itu kita pahami karena memang sejak awal ketika kita mendukung Mas Ganjar, waktu itu kita komunikasikan kepada Golkar dan PAN, dan kita menyadari bahwa kalau pilihan itu berbeda dan itu adalah hak masing-masing anggota KIB, maka kita menghormati pilihan itu. Yang berpotensi bisa terpilih kembali menjadi presiden sampai dengan tahun 34 itu adalah presiden yang mengawal Indonesia untuk take off dari bonus demografi. Apakah kita akan terjebak pada middle income trap atau kita akan lepas landas untuk menjadi bangsa maju. Dan karenanya saya ingin memastikan bahwa dukungan yang ini juga disampaikan oleh Mas Ganjar adalah memilih calon presiden pertama yang memang memiliki rekam jejak tidak terbantahkan di dalam soal integritas. Berkali-kali Mas Ganjar diserang oleh isu-isu miring, tapi yang membantah justru mantan-mantan penyidik KPK sendiri yang itu menunjukkan bahwa memang semuanya hanya isu. Dan saya sebagai seorang yang pernah berkampanye bersama-sama dengan Mas Ganjar selama 2 periode di daerah pemilihan yang sama, menyaksikan dengan mata kepala sendiri memang Mas Ganjar seorang yang sangat bersahaja, seorang yang bukan hanya sekedar dekat, tetapi dekatnya kepada rakyat itu tidak dibuat-buat, karena memang beliau berasal dari keluarga biasa. Bukan Kandidat bakal Capres Prabowo Subianto kini telah resmi didukung oleh 4 partai politik besar, yakni Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN. Ketua Umum Ganjarian Spartan Guntur Romli menilai bahwa koalisi gemuk tersebut digunakan untuk mengeroyok Ganjar Pranowo. Guntur lantas mengingatkan kondisi serupa yang dialami oleh Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2014. Kala itu Jokowi dilawan oleh 6 gabungan parpol termasuk Gerindra, Golkar, dan PAN. Sementara Jokowi didukung oleh 5 parpol yakni PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKP Indonesia. Menurut Guntur, kemenangan Pilpres atau pemilu tak terletak pada koalisinya, tapi tokoh capres yang diusung. Mantan kader PS ini mengatakan alasan Ganjar dikeroyok koalisi gemuk karena Gubernur Jawa Tengah itu mendapat dukungan kuat dari akar rumput berdasarkan survei objektif. Lebih lanjut, Guntur mengklaim mendengar informasi mengenai adanya persyaratan yang bisa terjebak dalam koalisi dagang sapi yang syarat dengan kepentingan temporal. Sementara Ganjar disebutnya ingin membangun kerjasama partai berasaskan kepentingan rakyat dan bukan menekan siapa cawapresnya. Terkait kondisi ini, Guntur menyerukan pada para relawan agar tak terpengaruh dengan intrik yang ada. Menurutnya, selama belum ada pendaftaran resmi capres-cawapres, dinamika politik masih sangat cair dan situasional. Deklarasi dukungan Partai Golkar terhadap bakal Capres Prabowo Subianto mendapat sentilan dari anggota Dewan Pakar Ridwan Hisyam. Ridwan Hisyam mengingatkan hasil musyawarah nasional atau Munas yang telah menetapkan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto sebagai Capres. Menurut Ridwan, Golkar sah-sah saja bila ingin mengubah dukungan terhadap Capres tertentu. Namun keputusannya harus melalui musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup. Lebih lanjut, Ridwan menduga deklarasi dukungan terhadap Prabowo adalah keputusan sepihak dari Erlangga, bukan Golkar. Ridwan berujar, keputusan ini bisa saja digugat oleh anggota Golkar karena dianggap tak melalui proses administrasi konstitusi yang benar. Dia pun merasa heran dengan pengurus pusat Golkar yang terkesan takut dengan adanya isu Munaslup yang santer terdengar belakangan ini. Terkait dengan deklarasi dukungan tersebut, Ridwan menilai peluang Erlangga untuk jadi presiden atau wakil presiden kini pupus. Ridwan mengaku sudah kerap menyarankan Golkar untuk berbenah, namun pihak internal tak berani mengeksekusinya. Bahkan ia menilai kondisi ini terjadi karena para pengurus DPP tak mengerti strategi dan politik. Lantaran dianggap tak mau mendengarkan nasihat, Erlangga lagi-lagi diminta mundur dari kursi ketum oleh Ridwan. Ridwan pun kembali mengaitkannya dengan kasus dugaan korupsi minyak goreng yang membuat Erlangga diperiksa sebagai saksi. Pendapatan per kapita kita sekarang 4.500 dan diperkirakan akhir tahun depan di akhir pemerintahan Bapak Joko Widodo, Ma'ruf Amin
ditargetkan 5.500. Dan target selanjutnya kita lebih dari 10.000. Dan ini harus dibawa kepemimpinan dan nakoda yang tepat. Karena jangan sampai pendapatan per kapita kita turun lagi. Bisa saja seperti Chili, baru diterima setelah 8 tahun. Indonesia prosesnya harus lebih cepat dari Chili, yaitu 3-4 tahun. Artinya proses yang diawali oleh Bapak Presiden Joko Widodo wajib dilanjutkan, dan kami merasa bahwa Bapak Prabowo Subianto adalah tokoh yang tepat untuk melahirkan Indonesia menjadi negara maju. Kami sudah 10 tahun bareng-bareng dengan Pak Prabowo. Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais, menyatakan pihaknya bisa berpeluang untuk mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Hal ini untuk merespons 4 partai besar yang sudah mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo. Amin mengatakan dukungan terhadap Prabowo bisa saja diberikan bila Anies Baswedan gagal maju jadi capres. Ia lantas menyinggung pernah mengundang Prabowo dan Anies pada Munas Partai Umat setahun lalu. Namun kala itu yang datang hanyalah Anies karena Amin menyebut undangan terhadap Prabowo tidak disampaikan oleh anak buahnya. Amin Rais menilai Prabowo merupakan sosok patriot yang paham masalah dan tegas. Adapun 4 parpol besar, yakni Gerindra, PKB, PAN, dan Golkar, sepakat memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Deklarasi dukungan ini dilakukan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu 13 Agustus. Tadi melanjutkan pertanyaan dari teman Tempo, Pak, setelah deklarasi tadi yang dilakukan oleh 4 partai berbarengan untuk mendukung Pak Prabowo, tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, jadi memang dalam Munas Partai Umat di Asrama Haji hampir setahun yang lalu kita mengundang Pak Anies Baswedan dan Pak Jenderal Prabowo, sahabat saya juga. Dan kebetulan yang datang Mas Anies. Rupa-rupanya undangan untuk Pak Prabowo tidak disampaikan oleh anak buahnya Pak Prabowo. Sehingga waktu itu memang Partai Umat mendukung pencapresan Pak Anies Baswedan. Nah, kemudian waktu itu ada wartawan yang bertanya, Pak Amin, ya kalau dapat tiket, kalau kemudian dihalangi oleh kekuatan tertentu sehingga tidak bisa, ya tentu kalau begitu saya pasti kembali ke Pak Prabowo. Karena buat saya Pak. Demikian informasi dalam live breaking news kali ini. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Siska Mawaski, sampai jumpa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto angkat bicara soal partainya disebut menyodorkan nama Gibran Rakabuming untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto. Airlangga mengatakan bahwa pembahasan cawapres ada di bagian terakhir. Ya, ini kan the last chapter, masih ada beberapa perkembangan. Katanya usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Airlangga tidak menjawab mengenai siapa yang akan diusulkan Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Airlangga meminta untuk menunggu perkembangan selanjutnya. Kita lihat perkembangan selanjutnya, katanya. Airlangga mengatakan bahwa partainya baru masuk pada tahapan capres yang didukung dan koalisi partai, belum masuk pada tahapan cawapres. Airlangga menegaskan bahwa partainya sangat suka dengan koalisi yang dibangun dengan Gerindra, PAN, PKB. Pasalnya koalisi tersebut terdiri dari 4 partai yang cocok dengan nomor urut Golkar. Kan kemarin baru kita buat kerjasama di mana keputusan strategis dibicarakan Ketua Umum 4 partai. Partai Golkar sangat suka dengan 4 karena angkanya sangat cocok dengan nomor urut Golkar, pungkasnya. Sebelumnya relawan arus bawah Jokowi, ABJ, mendapatkan kabar bahwa posisi cawapres Prabowo makin mengerucut kedua nama yakni Erick Thohir dan Gibran Rakabuming Raka. PAN disebut sudah pasti menyodorkan Ed dan kemungkinan Golkar akan menyodorkan Gibran Rakabuming, tapi menunggu hasil MK dulu. PKB kemudian disebut akan menyodorkan Muhaimin, namun dengan bergabungnya PAN dan Golkar Cak Imin kemungkinan akan kompromal dan bisa saja ikut mendukung Gibran juga. Cawapres, kita sudah sepakat bahwa kita akan terus
berdiskusi, musyawarah untuk mencari calon yang terbaik yang bisa diterima oleh keempat partai ini. Ya, bahwa setelah bergabung tentunya kita akan menganggap bahwa semua partai yang sekarang dalam koalisi politik ini, kerjasama politik ini adalah sahabat, saudara yang satu bagian, satu tim. Kita akan selesaikan masalah itu sebagai satu tim. Saya kira itu dari saya. Kemudian tempat ini kita cari beberapa tempat, dan terakhir ini keputusan agak singkat ya. Ternyata diambil kesimpulan bahwa disinilah tempat yang paling baik karena membawa suatu aura perjuangan, spirit perjuangan. Juga kita dikawal ya, walaupun ini hanya katakanlah suatu lambang patung, itu seolah ingatkan kita bahwa kita tidak boleh bertindak gegabah, kita tidak boleh bertindak seenaknya, kita jangan bertindak atas nama kepentingan kita. Setulus-tulusnya, sedalam-dalamnya, dari hati kita paling dalam, kita bertindak, bergerak untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kita yakin satu tim ini ditambah nanti putra-putri terbaik dari semua kekuatan. Kita yakin kita bisa bawa Indonesia menjadi negara maju, menjadi negara makmur, dan kita bertekad berempat dan tambah semua, kita mau teruskan program-program yang baik oleh Pak Joko Widodo yang sudah terbukti berhasil, tapi kita ingin teruskan, dan kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, dan kita yakin kita bisa berbuat itu. Kita yakin kita bisa hilangkan kemiskinan. Saya sudah bicara dengan pakar-pakar dari 4 partai dan dari akademisi. Kita yakin dengan politik ekonomi yang sudah dirintis oleh pemerintah sekarang, di mana Pak Erlangga memainkan peran yang penting, Gus Imin dan Pak Zulkifli Hasan, kita mengerti, kita memahami masalah Indonesia. Karena itu kita benar-benar semangat, berhasrat untuk memberi yang terbaik bisa kita berikan. Saya kira itu dari saya. Silakan. Terima kasih, saya hanya menambah. Selamat pagi saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. 3 anggota Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, yakni Partai Golkar, PAN, dan P3, kini memberikan dukungan pada kandidat bakal capres yang berbeda. Terkait kondisi ini, tentu nasib keberlanjutan KIB dipertanyakan. Ketua Majelis Pertimbangan P3, M. Romahur Muzi, menyatakan dengan adanya deklarasi dukungan Golkar dan PAN terhadap Prabowo Subianto, KIB otomatis bubar secara politik. Adapun P3 sudah lebih dulu memberikan dukungannya pada bakal capres Ganjar Pranowo. Meski begitu, KIB belum secara resmi dibubarkan oleh masing-masing ketua partai. Terkait dukungan PAN dan Golkar terhadap Prabowo, Romi mengaku tak merasa terkejut. Pasalnya PAN sudah lama ingin mengusung Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bakal cawapres. Romi pun menilai nantinya Erick akan dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Sementara Golkar, Romi menyebut memiliki ikatan dengan Prabowo Subianto. Sebagaimana diketahui bersama, sebelum menjadi Ketua Umum Gerindra, Prabowo memulai karir politiknya di Golkar. Adapun sebelumnya, kabar bubarnya KIB selalu ditepis semenjak P3 melambungkan dukungan pada Ganjar Pranowo. Masing-masing partai menyatakan bahwa mereka masih akan bertemu meski P3 sudah mengusung capresnya sendiri. Untuk diketahui, KIB pertama kali dideklarasikan di Jakarta pada 4 Juni 2022. KIB pun jadi koalisi partai untuk pemilu 2024 pertama yang dibentuk.
Seiring berjalannya waktu, KIB tak kunjung mendeklarasikan dukungan terhadap capres tertentu, hingga akhirnya P3 memilih mendukung Ganjar pada 26 April 2023 lalu. Kemudian pada 13 Agustus, PAN dan Golkar mendeklarasikan dukungan pada Prabowo Subianto. Yang berpotensi bisa terpilih kembali menjadi presiden sampai dengan tahun 34 itu adalah presiden yang mengawal Indonesia untuk take off dari bonus demografi. Apakah kita akan terjebak pada middle income trap atau kita akan lepas landas untuk menjadi bangsa maju. Dan karenanya saya ingin memastikan bahwa dukungan yang saat ini juga disampaikan oleh Mas Ganjar adalah memilih calon presiden pertama yang memang memiliki rekam jejak tidak terbantahkan dalam soal integritas. Berkali-kali Mas Ganjar diserang oleh isu-isu miring, tapi yang membantah justru mantan-mantan penyidik KPK sendiri yang itu menunjukkan bahwa memang semuanya isu. Dan saya sebagai seorang yang pernah berkampanye bersama-sama dengan Mas Ganjar selama 2 periode di daerah pemilihan yang sama, menyaksikan dengan mata kepala sendiri memang Mas Ganjar seorang yang sangat bersahaja, seorang yang bukan hanya sekedar dekat, tetapi dekatnya kepada rakyat itu tidak dibuat-buat, karena memang beliau berasal dari keluarga biasa, bukan keluarga yang memang bagian dari elit republik ini sejak dulu, tapi keluarga biasa, rakyat kebanyakan, dan itulah yang kita butuhkan untuk tetap mengawal Indonesia ini pemimpinnya dekat dengan masyarakat. Yang kedua, yang tadi saya katakan, seorang pemimpin tidak boleh memiliki beban dari masa-masa sebelumnya. Nah, saya ingin menegaskan juga bahwa dari seluruh pengetahuan dan pengalaman yang kami, terutama Sarung Ganjar yang akhirnya memutuskan mendukung Mas Ganjar, juga karena Mas Ganjar tidak memiliki beban sama sekali. Beliau tidak memiliki beban komunikasi dengan elit-elit sebelumnya, beliau tidak memiliki beban dalam tanda petik masalah-masalah sebelumnya, apakah itu di bidang hukum, apakah itu di bidang hak asasi manusia. Dan selama beliau memerintah, Jawa Tengah selalu menduduki indeks persepsi korupsi teratas sebagai provinsi yang terbersih. Dan apa yang dilakukan oleh Mas Ganjar tidak dibuat-buat, karena semua masyarakat bisa langsung melakukan pengecekan dan melihat. Saya pernah mengatakan dalam banyak kesempatan bahwa KIB ini auto bubar kalau kemudian pilihan calon presiden dari 3 partai politik anggota KIB ini berbeda. Hari ini PAN dan Golkar sudah melabuhkan pilihannya kepada Pak Prabowo, dan jauh hari sebelumnya P3 sudah melabuhkan pilihannya kepada Mas Ganjar. Sehingga memang deklarasi PAN dan Golkar hari ini sekaligus mengauto bubarkan KIB secara politik. Apakah kemudian para ketua akan duduk bersama untuk meresmikan pembubarannya? Ini kami kembalikan kepada para ketua umum, karena pada hakikatnya secara politik KIB sudah tidak ada lagi hari ini dengan deklarasi PAN dan Golkar kepada Prabowo. Tapi sebelum keputusan hari ini komunikasi memang masih dilakukan terkait dengan dukungan yang dipilih oleh Golkar dan juga PAN. Untuk dukungan pada hari ini, karena saya memang tadi malam pun berkomunikasi dengan ketua umum P3 memantau perkembangan terakhir karena beliau sedang di luar kota. Beliau menyampaikan memang belum ada komunikasi sama sekali terkait dengan dukungan Golkar dan PAN hari ini kepada Prabowo. Tapi itu kita pahami karena memang sejak awal ketika kita mendukung Mas Ganjar, waktu itu kita komunikasikan kepada Golkar dan PAN, dan kita menyadari bahwa kalau pilihan itu berbeda dan itu adalah hak masing-masing anggota KIB, maka kita menghormati pilihan itu. Yang berpotensi bisa terpilih kembali menjadi presiden sampai dengan tahun 34 itu adalah presiden yang mengawal Indonesia untuk take off dari bonus demografi. Apakah kita akan terjebak pada middle income trap atau kita akan lepas landas untuk menjadi bangsa maju. Dan karenanya saya ingin memastikan bahwa dukungan yang saat ini juga disampaikan oleh Mas Ganjar adalah memilih calon presiden pertama yang memang memiliki rekam jejak tidak terbantahkan dalam soal integritas. Berkali-kali Mas Ganjar diserang oleh isu-isu miring, tapi yang membantah justru
mantan-mantan penyidik KPK sendiri yang itu menunjukkan bahwa memang semuanya isu. Dan saya sebagai seorang yang pernah berkampanye bersama-sama dengan Mas Ganjar selama 2 periode di daerah pemilihan yang sama, menyaksikan dengan mata kepala sendiri memang Mas Ganjar seorang yang sangat bersahaja, seorang yang bukan hanya sekedar dekat, tetapi dekatnya kepada rakyat itu tidak dibuat-buat, karena memang beliau berasal dari keluarga biasa. Bukan. Kandidat bakal Capres Prabowo Subianto kini telah resmi didukung oleh 4 partai politik besar, yakni Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN. Ketua Umum Ganjarian Spartan Guntur Romli menilai bahwa koalisi gemuk tersebut digunakan untuk mengeroyok Ganjar Pranowo. Guntur lantas mengingatkan kondisi serupa yang dialami oleh Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2014. Kala itu Jokowi dilawan oleh 6 gabungan parpol termasuk Gerindra, Golkar, dan PAN. Sementara Jokowi didukung oleh 5 parpol yakni PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKP Indonesia. Menurut Guntur, kemenangan Pilpres atau pemilu tak terletak pada koalisinya, tapi tokoh capres yang diusung. Mantan kader PS ini mengatakan alasan Ganjar dikeroyok koalisi gemuk karena Gubernur Jawa Tengah itu mendapat dukungan kuat dari akar rumput berdasarkan survei objektif. Lebih lanjut, Guntur mengklaim mendengar informasi mengenai adanya persyaratan yang bisa terjebak dalam koalisi dagang sapi yang syarat dengan kepentingan temporal. Sementara Ganjar disebutnya ingin membangun kerjasama partai berasaskan kepentingan rakyat dan bukan menekan siapa cawapresnya. Terkait kondisi ini, Guntur menyerukan pada para relawan agar tak terpengaruh dengan intrik yang ada. Menurutnya, selama belum ada pendaftaran resmi capres-cawapres, dinamika politik masih sangat cair dan situasional. Deklarasi dukungan Partai Golkar terhadap bakal Capres Prabowo Subianto mendapat sentilan dari anggota Dewan Pakar Ridwan Hisyam. Ridwan Hisyam mengingatkan hasil musyawarah nasional atau Munas yang telah menetapkan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto sebagai Capres. Menurut Ridwan, Golkar sah-sah saja bila ingin mengubah dukungan terhadap Capres tertentu. Namun keputusannya harus melalui musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup. Lebih lanjut, Ridwan menduga deklarasi dukungan terhadap Prabowo adalah keputusan sepihak dari Erlangga, bukan Golkar. Ridwan berujar, keputusan ini bisa saja digugat oleh anggota Golkar karena dianggap tak melalui proses administrasi konstitusi yang benar. Dia pun merasa heran dengan pengurus pusat Golkar yang terkesan takut dengan adanya isu Munaslup yang santer terdengar belakangan ini. Terkait dengan deklarasi dukungan tersebut, Ridwan menilai peluang Erlangga untuk jadi presiden atau wakil presiden kini pupus. Ridwan mengaku sudah kerap menyarankan Golkar untuk berbenah, namun pihak internal tak berani mengeksekusinya. Bahkan ia menilai kondisi ini terjadi karena para pengurus DPP tak mengerti strategi dan politik. Lantaran dianggap tak mau mendengarkan nasihat, Erlangga lagi-lagi diminta mundur dari kursi ketum oleh Ridwan. Ridwan pun kembali mengaitkannya dengan kasus dugaan korupsi minyak goreng yang membuat Erlangga diperiksa sebagai saksi. Pendapatan per kapita kita sekarang 4.500 dan diperkirakan akhir tahun depan di akhir pemerintahan Bapak Joko Widodo, Ma'ruf Amin ditargetkan 5.500. Dan target selanjutnya kita lebih dari 10.000. Dan ini harus dibawa kepemimpinan dan nakoda yang tepat. Karena jangan sampai pendapatan per kapita kita turun lagi. Bisa saja seperti Chili, baru diterima setelah 8 tahun. Indonesia prosesnya harus lebih cepat dari Chili, yaitu 3-4 tahun. Artinya proses yang diawali oleh Bapak Presiden Joko Widodo wajib dilanjutkan, dan kami merasa bahwa Bapak Prabowo Subianto adalah tokoh yang tepat untuk melahirkan Indonesia menjadi negara maju. Kami sudah 10 tahun bareng-bareng dengan Pak Prabowo. Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais, menyatakan pihaknya bisa berpeluang untuk mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Hal ini untuk merespons 4 partai besar yang sudah mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo. Amin mengatakan dukungan terhadap Prabowo bisa saja diberikan bila Anies Baswedan gagal maju jadi capres. Ia lantas menyinggung pernah mengundang Prabowo dan Anies pada Munas Partai Umat setahun lalu. Namun kala itu yang datang hanyalah Anies karena Amin menyebut undangan terhadap Prabowo tidak disampaikan oleh anak buahnya. Amin Rais menilai Prabowo merupakan sosok patriot yang paham masalah dan tegas.
Adapun 4 parpol besar yakni Gerindra, PKB, PAN, dan Golkar sepakat memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Deklarasi dukungan ini dilakukan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu 13 Agustus. Tadi melanjutkan pertanyaan dari teman Tempo, Pak, setelah deklarasi tadi yang dilakukan oleh 4 partai berbarengan untuk mendukung Pak Prabowo, tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, jadi memang dalam Munas Partai Umat di Asrama Haji hampir setahun yang lalu kita mengundang Pak Anies Baswedan dan Pak Jenderal Prabowo, sahabat saya. Dan kebetulan yang datang Mas Anies. Rupa-rupanya undangan untuk Pak Prabowo tidak disampaikan oleh anak buahnya Pak Prabowo. Sehingga waktu itu memang Partai Umat mendukung pencapresan Pak Anies Baswedan. Nah, kemudian waktu itu ada wartawan yang bertanya, Pak Amin, ya kalau dapat tiket, kalau kemudian dihalangi oleh kekuatan tertentu sehingga tidak bisa, ya tentu kalau begitu saya pasti kembali ke Pak Prabowo. Karena buat saya Pak. Demikian informasi dalam live breaking news kali ini. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Siska Mawaski, sampai jumpa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto angkat bicara soal partainya disebut menyodorkan nama Gibran Rakabuming untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto. Airlangga mengatakan bahwa pembahasan cawapres ada di bagian terakhir. Ya, ini kan the last chapter, masih ada beberapa perkembangan. Katanya usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Airlangga tidak menjawab mengenai siapa yang akan diusulkan Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Airlangga meminta untuk menunggu perkembangan selanjutnya. Kita lihat perkembangan selanjutnya, katanya. Airlangga mengatakan bahwa partainya baru masuk pada tahapan capres yang didukung dan koalisi partai, belum masuk pada tahapan cawapres. Airlangga menegaskan bahwa partainya sangat suka dengan koalisi yang dibangun dengan Gerindra, PAN, PKB. Pasalnya koalisi tersebut terdiri dari 4 partai yang cocok dengan nomor urut Golkar. Kan kemarin baru kita buat kerjasama di mana keputusan strategis dibicarakan Ketua Umum 4 partai. Partai Golkar sangat suka dengan 4 karena angkanya sangat cocok dengan nomor urut Golkar, pungkasnya. Sebelumnya relawan arus bawah Jokowi, ABJ, mendapatkan kabar bahwa posisi cawapres Prabowo makin mengerucut kedua nama yakni Erick Thohir dan Gibran Rakabuming Raka. PAN disebut sudah pasti menyodorkan Ed dan kemungkinan Golkar akan menyodorkan Gibran Rakabuming, tapi menunggu hasil MK dulu. PKB kemudian disebut akan menyodorkan Muhaimin, namun dengan bergabungnya PAN dan Golkar Cak Imin kemungkinan akan kompromal dan bisa saja ikut mendukung Gibran juga. Cawapres, kita sudah sepakat bahwa kita akan terus berdiskusi, musyawarah untuk mencari calon yang terbaik yang bisa diterima oleh keempat partai ini. Ya, bahwa setelah bergabung, tentunya kita akan menganggap bahwa semua partai yang sekarang dalam koalisi politik ini, kerjasama politik ini adalah sahabat, saudara yang satu bagian, satu tim. Kita akan selesaikan masalah itu sebagai satu tim. Saya kira itu dari saya. Kemudian tempat ini kita cari beberapa tempat, dan terakhir ini keputusan agak singkat ya. Ternyata diambil kesimpulan bahwa disinilah tempat yang paling baik karena membawa suatu aura perjuangan, spirit perjuangan. Juga kita dikawal ya, walaupun ini hanya katakanlah suatu lambang patung, itu seolah ingat ke kita bahwa kita tidak boleh bertindak gegabah, kita tidak boleh bertindak seenaknya,
kita jangan bertindak atas nama kepentingan kita. Setulus-tulusnya, sedalam-dalamnya dari hati kita paling dalam, kita bertindak, bergerak untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kita yakin satu tim ini ditambah nanti putra-putri terbaik dari semua kekuatan. Kita yakin kita bisa bawa Indonesia menjadi negara maju, menjadi negara makmur, dan kita bertekad berempat dan tambah semua, kita mau teruskan program-program yang baik oleh Pak Joko Widodo yang sudah terbukti berhasil, tapi kita ingin teruskan dan kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, dan kita yakin kita bisa berbuat itu. Kita yakin kita bisa hilangkan kemiskinan. Saya sudah bicara dengan pakar-pakar dari 4 partai dan dari akademisi. Kita yakin dengan politik ekonomi yang sudah dirintis oleh pemerintah sekarang, di mana Pak Erlangga memainkan peran yang penting, Gus Imin dan Pak Zulkifli Hasan, kita mengerti, kita memahami masalah Indonesia. Karena itu kita benar-benar semangat, berhasrat untuk memberi yang terbaik bisa kita berikan. Saya kira itu dari saya. Silakan. Terima kasih, saya hanya menambah. Selamat pagi saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. 3 anggota Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, yakni Partai Golkar, PAN, dan P3, kini memberikan dukungan pada kandidat bakal capres yang berbeda. Terkait kondisi ini, tentu nasib keberlanjutan KIB dipertanyakan. Ketua Majelis Pertimbangan P3, M. Romahur Muzi, menyatakan, dengan adanya deklarasi dukungan Golkar dan PAN terhadap Prabowo Subianto, KIB otomatis bubar secara politik. Adapun P3 sudah lebih dulu memberikan dukungannya pada bakal capres Ganjar Pranowo. Meski begitu, KIB belum secara resmi dibubarkan oleh masing-masing ketua partai. Terkait dukungan PAN dan Golkar terhadap Prabowo, Romi mengaku tak merasa terkejut. Pasalnya PAN sudah lama ingin mengusung Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bakal cawapres. Romi pun menilai nantinya Erick akan dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Sementara Golkar, Romi menyebut memiliki ikatan dengan Prabowo Subianto. Sebagaimana diketahui bersama, sebelum menjadi Ketua Umum Gerindra, Prabowo memulai karir politiknya di Golkar. Adapun sebelumnya, kabar bubarnya KIB selalu ditepis semenjak P3 melambungkan dukungan pada Ganjar Pranowo. Masing-masing partai menyatakan bahwa mereka masih akan bertemu meski P3 sudah mengusung capresnya sendiri. Untuk diketahui, KIB pertama kali dideklarasikan di Jakarta pada 4 Juni 2022. KIB pun jadi koalisi partai untuk pemilu 2024 pertama yang dibentuk. Seiring berjalannya waktu, KIB tak kunjung mendeklarasikan dukungan terhadap capres tertentu, hingga akhirnya P3 memilih mendukung Ganjar pada 26 April 2023 lalu. Kemudian pada 13 Agustus, PAN dan Golkar mendeklarasikan dukungan pada Prabowo Subianto. Yang berpotensi bisa terpilih kembali menjadi presiden sampai dengan tahun 34 itu adalah presiden yang mengawal Indonesia untuk take off dari kursi program. Apakah kita akan terjebak pada middle income trap atau kita akan lepas landas untuk menjadi bangsa maju. Dan karenanya saya ingin memastikan bahwa dukungan yang saat ini juga disampaikan oleh Pak Ganjar adalah memilih calon presiden pertama yang memang memiliki rekam jejak tidak terbantahkan dalam soal integritas. Berkali-kali Mas Ganjar diserang oleh isu-isu miring, tapi yang membantah justru mantan-mantan penyidik KPK sendiri, yang itu menunjukkan bahwa memang semuanya hanya isu. Dan saya sebagai seorang yang pernah berkampanye bersama-sama dengan Mas Ganjar selama 2 periode di daerah pemilihan yang sama, menyaksikan dengan mata kepala sendiri memang Mas Ganjar seorang yang sangat bersahaja, seorang yang bukan hanya sekedar dekat, tetapi dekatnya kepada rakyat itu tidak dibuat-buat, karena memang beliau berasal dari keluarga biasa, bukan keluarga yang memang bagian dari elit republik ini sejak dulu, tapi keluarga biasa
rakyat kebanyakan, dan itulah yang kita butuhkan untuk tetap mengawal Indonesia ini pemimpinnya dekat dengan masyarakat. Yang kedua, yang tadi saya katakan, seorang pemimpin tidak boleh memiliki beban dari masa-masa sebelumnya. Nah, saya ingin menegaskan juga bahwa dari seluruh pengetahuan dan pengalaman yang kami, terutama Sarung Ganjar yang akhirnya memutuskan mendukung Mas Ganjar, juga karena Mas Ganjar tidak memiliki beban sama sekali. Beliau tidak memiliki beban komunikasi dengan elit-elit sebelumnya. Beliau tidak memiliki beban dalam tanda petik masalah-masalah sebelumnya, apakah itu di bidang hukum, apakah itu di bidang hak asasi manusia. Dan selama beliau memerintah, Jawa Tengah selalu menduduki indeks persepsi korupsi teratas sebagai provinsi yang terbersih. Dan apa yang dilakukan oleh Mas Ganjar tidak dibuat-buat, karena semua masyarakat bisa langsung melakukan pengecekan dan melihat. Saya pernah mengatakan dalam banyak kesempatan bahwa KIB ini auto bubar kalau kemudian pilihan calon presiden dari 3 partai politik anggota KIB ini berbeda. Hari ini PAN dan Golkar sudah melakukan pilihannya kepada Pak Prabowo, dan jauh hari sebelumnya P3 sudah melakukan pilihannya kepada Mas Ganjar. Sehingga memang deklarasi PAN dan Golkar hari ini sekaligus mengautobubarkan KIB secara politik. Apakah kemudian para ketua akan duduk bersama untuk meresmikan pembubarannya? Ini kami kembalikan kepada para ketua umum, karena pada hakikatnya secara politik KIB sudah tidak ada lagi hari ini dengan deklarasi PAN dan Golkar kepada Prabowo. Tapi sebelum keputusan hari ini, komunikasi memang masih dilakukan terkait dengan dukungan yang dipilih oleh Golkar dan juga PAN. Untuk dukungan pada hari ini, karena saya memang tadi malam pun berkomunikasi dengan Ketua Umum P3, memantau perkembangan terakhir karena beliau sedang di luar kota. Beliau menyampaikan memang belum ada komunikasi sama sekali terkait dengan dukungan Golkar dan PAN hari ini kepada Prabowo. Tapi itu kita pahami karena memang sejak awal ketika kita mendukung Mas Ganjar, waktu itu kita komunikasikan kepada Golkar dan PAN, dan kita menyadari bahwa kalau pilihan itu berbeda dan itu adalah hak masing-masing anggota KIB, maka kita menghormati pilihan itu. Yang berpotensi bisa terpilih kembali menjadi presiden sampai dengan tahun 34 itu adalah presiden yang mengawal Indonesia untuk take off dari bonus demografi. Apakah kita akan terjebak pada middle income trap atau kita akan lepas landas untuk menjadi bangsa maju? Dan karenanya saya ingin memastikan bahwa dukungan yang saat ini juga disampaikan oleh Mas Ganjar adalah memilih calon presiden pertama yang memang memiliki rekam jejak tidak terbantahkan dalam soal integritas. Berkali-kali Mas Ganjar diserang oleh isu-isu miring, tapi yang membantah justru mantan-mantan penyidik KPK sendiri, yang itu menunjukkan bahwa memang semuanya isu. Dan saya sebagai seorang yang pernah berkampanye bersama-sama dengan Mas Ganjar selama 2 periode di daerah pemilihan yang sama, menyaksikan dengan mata kepala sendiri memang Mas Ganjar seorang yang sangat bersahaja, seorang yang bukan hanya sekedar dekat, tetapi dekatnya kepada rakyat itu tidak dibuat-buat, karena memang beliau berasal dari keluarga biasa, bukan. Kandidat bakal Capres Prabowo Subianto kini telah resmi didukung oleh 4 partai politik besar, yakni Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN. Ketua Umum Ganjarian Sepatan Guntur Romli menilai bahwa koalisi gemuk tersebut digunakan untuk mengeroyok Ganjar Pranowo. Guntur lantas mengingatkan kondisi serupa yang dialami oleh Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2014. Kala itu Jokowi dilawan oleh 6 gabungan parpol termasuk Gerindra, Golkar, dan PAN. Sementara Jokowi didukung oleh 5 parpol yakni PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKP Indonesia. Menurut Guntur, kemenangan Pilpres atau pemilu tak terletak pada koalisinya, tapi tokoh capres yang diusung. Mantan kader PS ini mengatakan alasan Ganjar dikeroyok koalisi gemuk karena Gubernur Jawa Tengah itu mendapat dukungan kuat dari akar rumput berdasarkan survei objektif. Lebih lanjut, Guntur mengklaim mendengar informasi mengenai adanya persyaratan yang bisa terjebak dalam koalisi dagang sapi yang syarat dengan kepentingan temporal. Sementara Ganjar disebutnya ingin membangun kerjasama partai berasaskan kepentingan rakyat dan bukan menekan siapa cawapresnya.
Terkait kondisi ini, Guntur menyerukan pada para relawan agar tak terpengaruh dengan intrik yang ada. Menurutnya, selama belum ada pendaftaran resmi Capres-Cawapres, dinamika politik masih sangat cair dan situasional. Deklarasi dukungan Partai Golkar terhadap bakal Capres Prabowo Subianto mendapat sentilan dari anggota Dewan Pakar Ridwan Hisyam. Ridwan Hisyam mengingatkan hasil musyawarah nasional atau Munas yang telah menetapkan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto sebagai Capres. Menurut Ridwan, Golkar sah-sah saja bila ingin mengubah dukungan terhadap Capres tertentu. Namun keputusannya harus melalui musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup. Lebih lanjut, Ridwan menduga deklarasi dukungan terhadap Prabowo adalah keputusan sepihak dari Erlangga, bukan Golkar. Ridwan berujar, keputusan ini bisa saja digugat oleh anggota Golkar karena dianggap tak melalui proses administrasi konstitusi yang benar. Dia pun merasa heran dengan pengurus pusat Golkar yang terkesan takut dengan adanya isu Munaslup yang santer terdengar belakangan ini. Terkait dengan deklarasi dukungan tersebut, Ridwan menilai peluang Erlangga untuk jadi presiden atau wakil presiden kini pupus. Ridwan mengaku sudah kerap menyarankan Golkar untuk berbenah, namun pihak internal tak berani mengeksekusinya. Bahkan ia menilai kondisi ini terjadi karena para pengurus DPP tak mengerti strategi dan politik. Lantaran dianggap tak mau mendengarkan nasihat, Erlangga lagi-lagi diminta mundur dari kursi ketum oleh Ridwan. Ridwan pun kembali mengaitkannya dengan kasus dugaan korupsi minyak goreng yang membuat Erlangga diperiksa sebagai saksi. Pendapatan per kapita kita sekarang 4.500 dan diperkirakan akhir tahun depan di akhir pemerintahan Bapak Joko Widodo Ma'ruf Amin ditargetkan 5.500 dan target selanjutnya kita lebih dari 10.000 dan ini harus dibawa kepemimpinan dan nakoda yang tepat karena jangan sampai pendapatan per kapita kita turun lagi. Bisa saja seperti Chili, baru diterima setelah 8 tahun. Indonesia prosesnya harus lebih cepat dari Chili, yaitu 3-4 tahun. Artinya proses yang diawali oleh Bapak Presiden Joko Widodo wajib dilanjutkan dan kami merasa bahwa Bapak Prabowo Subianto adalah tokoh yang tepat untuk melahirkan Indonesia menjadi negara maju. Kami sudah 10 tahun bareng-bareng dengan Pak Prabowo. Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais, menyatakan pihaknya bisa berpeluang untuk mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Hal ini untuk merespons 4 partai besar yang sudah mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo. Amin mengatakan dukungan terhadap Prabowo bisa saja diberikan bila Anies Baswedan gagal maju jadi capres. Ia lantas menyinggung pernah mengundang Prabowo dan Anies pada Munas Partai Umat setahun lalu. Namun kala itu yang datang hanyalah Anies karena Amin menyebut undangan terhadap Prabowo tidak disampaikan oleh anak buahnya. Amin Rais menilai Prabowo merupakan sosok patriot yang paham masalah dan tegas. Adapun 4 parpol besar, yakni Gerindra, PKB, PAN, dan Golkar, sepakat memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Deklarasi dukungan ini dilakukan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu 13 Agustus. Tadi melanjutkan pertanyaan dari teman Tempo, Pak, setelah deklarasi tadi yang dilakukan oleh 4 partai berbarengan untuk mendukung Pak Prabowo, tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, jadi memang dalam Munas Partai Umat di Asrama Haji hampir setahun yang lalu kita mengundang Pak Anies Baswedan dan Pak Jenderal Prabowo, sahabat saya. Dan kebetulan yang datang Mas Anies. Rupa-rupanya undangan untuk Pak Prabowo tidak disampaikan oleh anak buahnya Pak Prabowo. Sehingga waktu itu memang Partai Umat mendukung pencapresan Pak Anies Baswedan. Nah, kemudian waktu itu ada wartawan yang bertanya, Pak Amin, ya kalau dapat tiket, kalau kemudian dihalangi oleh kekuatan tertentu sehingga tidak bisa, ya tentu kalau begitu saya pasti kembali ke Pak Prabowo. Karena buat saya Pak
Demikian informasi dalam live breaking news kali ini. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Siska Mawaski, sampai jumpa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto angkat bicara soal partainya disebut menyodorkan nama Gibran Rakabuming untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto. Airlangga mengatakan bahwa pembahasan cawapres ada di bagian terakhir. Ya, ini kan the last chapter, masih ada beberapa perkembangan. Katanya usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Airlangga tidak menjawab mengenai siapa yang akan diusulkan Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Airlangga meminta untuk menunggu perkembangan selanjutnya. Kita lihat perkembangan selanjutnya, katanya. Airlangga mengatakan bahwa partainya baru masuk pada tahapan capres yang didukung dan koalisi partai, belum masuk pada tahapan cawapres. Airlangga menegaskan bahwa partainya sangat suka dengan koalisi yang dibangun dengan Gerindra, PAN, PKB. Pasalnya koalisi tersebut terdiri dari 4 partai yang cocok dengan nomor urut Golkar. Kan kemarin baru kita buat kerjasama di mana keputusan strategis dibicarakan Ketua Umum 4 partai. Partai Golkar sangat suka dengan 4 karena angkanya sangat cocok dengan nomor urut Golkar, pungkasnya. Sebelumnya relawan arus bawah Jokowi, ABJ, mendapatkan kabar bahwa posisi cawapres Prabowo makin mengerucut kedua nama yakni Erick Thohir dan Gibran Rakabuming Raka. PAN disebut sudah pasti menyodorkan Ed dan kemungkinan Golkar akan menyodorkan Gibran Rakabuming, tapi menunggu hasil MK dulu. PKB kemudian disebut akan menyodorkan Muhaimin, namun dengan bergabungnya PAN dan Golkar Cak Imin kemungkinan akan kompromal dan bisa saja ikut mendukung Gibran juga. Cawapres, kita sudah sepakat bahwa kita akan terus berdiskusi, musyawarah untuk mencari calon yang terbaik yang bisa diterima oleh keempat partai ini. Ya, bahwa setelah bergabung tentunya kita akan menganggap bahwa semua partai yang sekarang dalam koalisi politik ini, kerjasama politik ini adalah sahabat, saudara yang satu bagian, satu tim. Kita akan selesaikan masalah itu sebagai satu tim. Saya kira itu dari saya. Kemudian tempat ini kita cari beberapa tempat, dan terakhir ini keputusan agak singkat ya. Ternyata diambil kesimpulan bahwa disinilah tempat yang paling baik karena membawa suatu aura perjuangan, spirit perjuangan. Juga kita dikawal ya, walaupun ini hanya katakanlah suatu lambang patuh, itu seolah ingatkan kita bahwa kita tidak boleh bertindak gegabah, kita tidak boleh bertindak seenaknya, kita jangan bertindak atas nama kepentingan kita. Setulus-tulusnya, sedalam-dalamnya, dari hati kita paling dalam, kita bertindak, bergerak untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kita yakin satu tim ini ditambah nanti putra putri terbaik dari semua kekuatan. Kita yakin kita bisa bawa Indonesia menjadi negara maju, menjadi negara makmur, dan kita bertekad berempat dan tambah semua, kita mau teruskan program-program yang baik oleh Pak Joko Widodo yang sudah terbukti berhasil, tapi kita ingin teruskan, dan kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, dan kita yakin kita bisa berbuat itu. Kita yakin kita bisa hilangkan kemiskinan. Saya sudah bicara dengan pakar-pakar dari 4 partai dan dari akademisi. Kita yakin dengan politik ekonomi yang sudah dirintis oleh pemerintah sekarang, di mana Pak Airlangga memainkan peran yang penting, Gus Imin,
Dan Pak Zulkifli Hasan, kita mengerti, kita memahami masalah Indonesia. Karena itu kita benar-benar semangat, berhasrat untuk memberi yang terbaik bisa kita berikan. Saya kira itu dari saya. Silakan. Terima kasih, saya hanya menambah. Selamat pagi saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. 3 anggota Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yakni Partai Golkar, PAN, dan P3 kini memberikan dukungan pada kandidat bakal capres yang berbeda. Terkait kondisi ini, tentu nasib keberlanjutan KIB dipertanyakan. Ketua Majelis Pertimbangan P3, M. Romahur Muzi, menyatakan dengan adanya deklarasi dukungan Golkar dan PAN terhadap Prabowo Subianto, KIB otomatis bubar secara politik. Adapun P3 sudah lebih dulu memberikan dukungannya pada bakal capres Ganjar Pranowo. Meski begitu, KIB belum secara resmi dibubarkan oleh masing-masing ketua partai. Terkait dukungan PAN dan Golkar terhadap Prabowo, Romi mengaku tak merasa terkejut. Pasalnya PAN sudah lama ingin mengusung Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bakal cawapres. Romi pun menilai nantinya Erick akan dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Sementara Golkar, Romi menyebut memiliki ikatan dengan Prabowo Subianto. Sebagaimana diketahui bersama, sebelum menjadi Ketua Umum Gerindra, Prabowo memulai karir politiknya di Golkar. Adapun sebelumnya, kabar bubarnya KIB selalu ditepis semenjak P3 melambungkan dukungan pada Ganjar Pranowo. Masing-masing partai menyatakan bahwa mereka masih akan bertemu meski P3 sudah mengusung capresnya sendiri. Untuk diketahui, KIB pertama kali dideklarasikan di Jakarta pada 4 Juni 2022. KIB pun jadi koalisi partai untuk pemilu 2024 pertama yang dibentuk. Seiring berjalannya waktu, KIB tak kunjung mendeklarasikan dukungan terhadap capres tertentu, hingga akhirnya P3 memilih mendukung Ganjar pada 26 April 2023 lalu. Kemudian pada 13 Agustus, PAN dan Golkar mendeklarasikan dukungan pada Prabowo Subianto. Yang berpotensi bisa terpilih kembali menjadi presiden sampai dengan tahun 34 itu adalah presiden yang mengawal Indonesia untuk take off dari bonus demografi. Apakah kita akan terjebak pada middle income trap atau kita akan lepas landas untuk menjadi bangsa maju? Dan karenanya saya ingin memastikan bahwa dukungan yang juga disampaikan oleh Pak Ganjar adalah memilih calon presiden pertama yang memang memiliki rekam jejak tidak terbantahkan dalam soal integritas. Berkali-kali Mas Ganjar diserang oleh isu-isu miring, tetapi yang membantah justru mantan-mantan penyidik KPK sendiri yang itu menunjukkan bahwa memang semuanya isu. Dan saya sebagai seorang yang pernah berkampanye bersama-sama dengan Mas Ganjar selama 2 periode di daerah pemilihan yang sama, menyaksikan dengan mata kepala sendiri memang Mas Ganjar seorang yang sangat bersahaja, seorang yang bukan hanya sekedar dekat, tetapi dekatnya kepada rakyat itu tidak dibuat-buat, karena memang beliau berasal dari keluarga biasa, bukan keluarga yang memang bagian dari elit republik ini sejak dulu, tapi keluarga biasa, rakyat kebanyakan, dan itulah yang kita butuhkan untuk tetap mengawal Indonesia ini pemimpinnya dekat dengan masyarakat. Yang kedua, yang tadi saya katakan, seorang pemimpin tidak boleh memiliki beban dari masa-masa sebelumnya. Nah, saya ingin menegaskan juga bahwa dari seluruh pengetahuan dan pengalaman yang kami, terutama Sarung Ganjar yang akhirnya memutuskan mendukung Mas Ganjar, juga karena Mas Ganjar tidak memiliki beban sama sekali. Beliau tidak memiliki beban komunikasi dengan elit-elit sebelumnya, beliau tidak memiliki beban dalam tanda petik masalah-masalah sebelumnya, apakah itu di bidang hukum, apakah itu di bidang hak asasi manusia. Dan selama beliau memerintah, Jawa Tengah selalu menduduki indeks persepsi korupsi teratas sebagai provinsi yang terbersih. Dan apa yang dilakukan oleh Mas Ganjar tidak dibuat-buat, karena semua masyarakat bisa langsung melakukan pengecekan dan melihat. Saya pernah mengatakan dalam banyak kesempatan bahwa KIB ini auto bubar kalau kemudian pilihan calon presiden dari 3 partai politik anggota KIB ini berbeda. Hari ini
PAN dan Golkar sudah melabuhkan pilihannya kepada Pak Prabowo, dan jauh hari sebelumnya P3 sudah melabuhkan pilihannya kepada Mas Ganjar. Sehingga memang deklarasi PAN dan Golkar hari ini sekaligus mengautobubarkan KIB secara politik. Apakah kemudian para ketua akan duduk bersama untuk meresmikan pembubarannya? Ini kami kembalikan kepada para ketua umum, karena pada hakikatnya secara politik KIB sudah tidak ada lagi hari ini dengan deklarasi PAN dan Golkar kepada Prabowo. Tapi sebelum keputusan hari ini komunikasi memang masih dilakukan terkait dengan dukungan yang dipilih oleh Golkar dan juga PAN. Untuk dukungan pada hari ini, karena saya memang tadi malam pun berkomunikasi dengan ketua umum P3, memantau perkembangan terakhir karena beliau sedang di luar kota. Beliau menyampaikan memang belum ada komunikasi sama sekali terkait dengan dukungan Golkar dan PAN hari ini kepada Prabowo. Tetapi itu kita pahami karena memang sejak awal ketika kita mendukung Mas Ganjar, waktu itu kita komunikasikan kepada Golkar dan PAN, dan kita menyadari bahwa kalau pilihan itu berbeda dan itu adalah hak masing-masing anggota KIB, maka kita menghormati pilihan itu. Yang berpotensi bisa terpilih kembali menjadi presiden sampai dengan tahun 34 itu adalah presiden yang mengawal Indonesia untuk take off dari virus corona. Apakah kita akan terjebak pada middle income trap atau kita akan lepas landas untuk menjadi bangsa maju? Dan karenanya saya ingin memastikan bahwa dukungan yang saat ini juga disampaikan oleh Mas Ganjar adalah memilih calon presiden pertama yang memang memiliki rekam jejak tidak terbantahkan di dalam soal integritas. Berkali-kali Mas Ganjar diserang oleh isu-isu miring, tetapi yang membantah justru mantan-mantan penyidik KPK sendiri, yang itu menunjukkan bahwa memang semuanya isu. Dan saya sebagai seorang yang pernah berkampanye bersama-sama dengan Mas Ganjar selama 2 periode di daerah pemilihan yang sama, menyaksikan dengan mata kepala sendiri memang Mas Ganjar seorang yang sangat bersahaja, seorang yang bukan hanya sekedar dekat, tetapi dekatnya kepada rakyat itu tidak dibuat-buat, karena memang beliau berasal dari keluarga biasa, bukan. Kandidat bakal Capres Prabowo Subianto kini telah resmi didukung oleh 4 partai politik besar, yakni Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN. Ketua Umum Ganjarian Spartan Guntur Romli menilai bahwa koalisi gemuk tersebut digunakan untuk mengeroyok Ganjar Pranowo. Guntur lantas mengingatkan kondisi serupa yang dialami oleh Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2014. Kala itu Jokowi dilawan oleh 6 gabungan parpol termasuk Gerindra, Golkar, dan PAN. Sementara Jokowi didukung oleh 5 parpol yakni PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKP Indonesia. Menurut Guntur, kemenangan Pilpres atau pemilu tak terletak pada koalisinya, tapi tokoh capres yang diusung. Mantan kader PS ini mengatakan alasan Ganjar dikeroyok koalisi gemuk karena Gubernur Jawa Tengah itu mendapat dukungan kuat dari akar rumput berdasarkan survei objektif. Lebih lanjut, Guntur mengklaim mendengar informasi mengenai adanya persyaratan yang bisa terjebak dalam koalisi dagang sapi yang syarat dengan kepentingan temporal. Sementara Ganjar disebutnya ingin membangun kerjasama partai berasaskan kepentingan rakyat dan bukan menekan siapa cawapresnya. Terkait kondisi ini, Guntur menyerukan pada para relawan agar tak terpengaruh dengan intrik yang ada. Menurutnya, selama belum ada pendaftaran resmi capres-cawapres, dinamika politik masih sangat cair dan situasional. Deklarasi dukungan Partai Golkar terhadap bakal Capres Prabowo Subianto mendapat sentilan dari anggota Dewan Pakar Ridwan Hisyam. Ridwan Hisyam mengingatkan hasil musyawarah nasional atau Munas yang telah menetapkan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai Capres. Menurut Ridwan, Golkar sah-sah saja bila ingin mengubah dukungan terhadap Capres tertentu. Namun keputusannya harus melalui musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup. Lebih lanjut, Ridwan menduga deklarasi dukungan terhadap Prabowo adalah keputusan sepihak dari Airlangga, bukan Golkar. Ridwan berujar, keputusan ini bisa saja digugat oleh anggota Golkar karena dianggap tak melalui proses administrasi konstitusi yang benar. Dia pun merasa heran dengan pengurus pusat Golkar yang terkesan takut dengan adanya isu Munaslup yang santer terdengar belakangan ini. Terkait dengan deklarasi dukungan tersebut, Ridwan menilai peluang Airlangga untuk jadi presiden atau wakil presiden kini pupus. Ridwan mengaku sudah kerap menyarankan Golkar untuk berbenah, namun pihak internal tak berani mengeksekusinya. Bahkan ia menilai kondisi ini terjadi karena para pengurus DPP tak mengerti strategi dan politik. Lantaran dianggap tak mau mendengarkan nasihat, Airlangga lagi-lagi diminta mundur dari kursi ketum oleh Ridwan.
Ridwan pun kembali mengaitkannya dengan kasus dugaan korupsi minyak goreng yang membuat Airlangga diperiksa sebagai saksi. Pendapatan per kapita kita sekarang 4.500 dan diperkirakan akhir tahun depan, di akhir pemerintahan Bapak Joko Widodo, Ma'ruf Amin, ditargetkan 5.500. Dan target selanjutnya kita lebih dari 10.000. Dan ini harus dibawa kepemimpinan dan nakoda yang tepat. Karena jangan sampai pendapatan per kapita kita turun lagi. Bisa saja seperti Chili, baru diterima setelah 8 tahun. Indonesia prosesnya harus lebih cepat dari Chili, yaitu 3-4 tahun. Artinya proses yang diawali oleh Bapak Presiden Joko Widodo wajib dilanjutkan, dan kami merasa bahwa Bapak Prabowo Subianto adalah tokoh yang tepat untuk melahirkan Indonesia menjadi negara maju. Kami sudah 10 tahun bareng-bareng dengan Pak Prabowo. Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais, menyatakan pihaknya bisa berpeluang untuk mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Hal ini untuk merespons 4 partai besar yang sudah mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo. Amin mengatakan dukungan terhadap Prabowo bisa saja diberikan bila Anies Baswedan gagal maju jadi capres. Ia lantas menyinggung pernah mengundang Prabowo dan Anies pada Munas Partai Umat setahun lalu. Namun kala itu yang datang hanyalah Anies karena Amin menyebut undangan terhadap Prabowo tidak disampaikan oleh anak buahnya. Amin Rais menilai Prabowo merupakan sosok patriot yang paham masalah dan tegas. Adapun 4 parpol besar, yakni Gerindra, PKB, PAN, dan Golkar, sepakat memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Deklarasi dukungan ini dilakukan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu 13 Agustus. Tadi melanjutkan pertanyaan dari teman Tempo, Pak, setelah deklarasi tadi yang dilakukan oleh 4 partai berbarengan untuk mendukung Pak Prabowo, tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, jadi memang dalam Munas Partai Umat di Asrama Haji hampir setahun yang lalu kita mengundang Pak Anies Baswedan dan Pak Jenderal Prabowo, sahabat saya. Dan kebetulan yang datang Mas Anies. Rupa-rupanya undangan untuk Pak Prabowo tidak disampaikan oleh anak buahnya Pak Prabowo. Sehingga waktu itu memang Partai Umat mendukung pencapresan Pak Anies Baswedan. Nah, kemudian waktu itu ada wartawan yang bertanya, Pak Amin, ya kalau dapat tiket, kalau kemudian dihalangi oleh kekuatan tertentu sehingga tidak bisa, ya tentu kalau begitu saya pasti kembali ke Pak Prabowo. Karena buat saya Pak. Demikian informasi dalam live breaking news kali ini. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Siska Mawaski, sampai jumpa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto angkat bicara soal partainya disebut menyodorkan nama Gibran Rakabuming untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto. Airlangga mengatakan bahwa pembahasan cawapres ada di bagian terakhir. Ya, ini kan the last chapter, masih ada beberapa perkembangan. Katanya usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Airlangga tidak menjawab mengenai siapa yang akan diusulkan Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Airlangga meminta untuk menunggu perkembangan selanjutnya. Kita lihat perkembangan selanjutnya, katanya. Airlangga mengatakan bahwa partainya baru masuk pada tahapan capres yang didukung dan koalisi partai, belum masuk pada tahapan cawapres. Airlangga menegaskan bahwa partainya sangat suka dengan koalisi yang dibangun dengan Gerindra, PAN, PKB. Pasalnya koalisi tersebut terdiri dari 4 partai yang cocok dengan nomor urut Golkar. Kan kemarin baru kita buat kerjasama di mana keputusan strategis dibicarakan Ketua Umum 4 partai. Partai Golkar sangat suka dengan 4 karena angkanya sangat cocok dengan nomor urut Golkar, pungkasnya. Sebelumnya relawan arus bawah Jokowi, ABJ, mendapatkan kabar bahwa posisi cawapres Prabowo makin mengerucut kedua nama, yakni kemungkinan Golkar akan menyodorkan Gibran Rakabuming, tapi menunggu hasil MK dulu.
PKB kemudian disebut akan menyodorkan Muhaimin, namun dengan bergabungnya PAN dan Golkar, Cak Imin kemungkinan akan kompromal dan bisa saja ikut mendukung Gibran juga. Cawapres, kita sudah sepakat bahwa kita akan terus berdiskusi, musyawarah untuk mencari calon yang terbaik yang bisa diterima oleh keempat partai ini. Ya, bahwa setelah bergabung tentunya kita akan menganggap bahwa semua partai yang sekarang dalam koalisi politik ini, kerjasama politik ini adalah sahabat, saudara yang satu bagian, satu tim. Kita akan selesaikan masalah itu sebagai satu tim. Saya kira itu dari saya. Kemudian tempat ini kita cari beberapa tempat, dan terakhir ini keputusan agak singkat ya. Ternyata diambil kesimpulan bahwa disinilah tempat yang paling baik karena membawa suatu aura perjuangan, spirit perjuangan. Juga kita dikawal ya, walaupun ini hanya katakanlah suatu lambang patung, itu seolah ingatkan kita bahwa kita tidak boleh bertindak gegabah, kita tidak boleh bertindak seenaknya, kita jangan bertindak atas nama kepentingan kita. Setulus-tulusnya, sedalam-dalamnya, dari hati kita paling dalam, kita bertindak, bergerak untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kita yakin satu tim ini ditambah nanti putra-putri terbaik dari semua kekuatan. Kita yakin kita bisa bawa Indonesia menjadi negara maju, menjadi negara makmur, dan kita bertekad berempat dan tambah semua, kita mau teruskan program-program yang baik oleh Pak Joko Widodo yang sudah terbukti berhasil, tapi kita ingin teruskan, dan kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, dan kita yakin kita bisa berbuat itu. Kita yakin kita bisa hilangkan kemiskinan. Saya sudah bicara dengan pakar-pakar dari 4 partai dan dari akademisi. Kita yakin dengan politik ekonomi yang sudah dirintis oleh pemerintah sekarang, di mana Pak Erlangga memainkan peran yang penting, Gus Imin dan Pak Zulkifli Hasan, kita mengerti, kita memahami masalah Indonesia. Karena itu kita benar-benar semangat, berhasrat untuk memberi yang terbaik bisa kita berikan. Saya kira itu dari saya. Silakan. Terima kasih, saya hanya menambah. Selamat pagi saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. 3 anggota Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, yakni Partai Golkar, PAN, dan P3, kini memberikan dukungan pada kandidat bakal capres yang berbeda. Terkait kondisi ini, tentu nasib keberlanjutan KIB dipertanyakan. Ketua Majelis Pertimbangan P3, M. Romahur Muzi, menyatakan, dengan adanya deklarasi dukungan Golkar dan PAN terhadap Prabowo Subianto, KIB otomatis bubar secara politik. Adapun P3 sudah lebih dulu memberikan dukungannya pada bakal capres Ganjar Pranowo. Meski begitu, KIB belum secara resmi dibubarkan oleh masing-masing ketua partai. Terkait dukungan PAN dan Golkar terhadap Prabowo, Romi mengaku tak merasa terkejut. Pasalnya PAN sudah lama ingin mengusung Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bakal cawapres. Romi pun menilai nantinya Erick akan dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Sementara Golkar, Romi menyebut memiliki ikatan dengan Prabowo Subianto. Sebagaimana diketahui bersama, sebelum menjadi Ketua Umum Gerindra, Prabowo memulai karir politiknya di Golkar. Adapun sebelumnya, kabar bubarnya KIB selalu ditepis semenjak P3 melambungkan dukungan pada Ganjar Pranowo.
Masing-masing partai menyatakan bahwa mereka masih akan bertemu meski P3 sudah mengusung capresnya sendiri. Untuk diketahui, KIB pertama kali dideklarasikan di Jakarta pada 4 Juni 2022. KIB pun jadi koalisi partai untuk pemilu 2024 pertama yang dibentuk. Seiring berjalannya waktu, KIB tak kunjung mendeklarasikan dukungan terhadap capres tertentu, hingga akhirnya P3 memilih mendukung Ganjar pada 26 April 2023 lalu. Kemudian pada 13 Agustus, PAN dan Golkar mendeklarasikan dukungan pada Prabowo Subianto. Yang berpotensi bisa terpilih kembali menjadi presiden sampai dengan tahun 34 itu adalah presiden yang mengawal Indonesia untuk take off dari bonus demografi. Apakah kita akan terjebak pada middle income trap atau kita akan lepas landas untuk menjadi bangsa maju. Dan karenanya saya ingin memastikan bahwa dukungan yang ini juga disampaikan oleh Pak Ganjar adalah memilih calon presiden pertama yang memang memiliki rekam jejak tidak terbantahkan dalam soal integritas. Berkali-kali Mas Ganjar diserang oleh isu-isu miring, tapi yang membantah justru mantan-mantan penyidik KPK sendiri yang itu menunjukkan bahwa memang semuanya isu. Dan saya sebagai seorang yang pernah berkampanye bersama-sama dengan Mas Ganjar selama 2 periode di daerah pemilihan yang sama, menyaksikan dengan mata kepala sendiri memang Mas Ganjar seorang yang sangat bersahaja, seorang yang bukan hanya sekedar dekat, tetapi dekatnya kepada rakyat itu tidak dibuat-buat, karena memang beliau berasal dari keluarga biasa, bukan keluarga yang memang bagian dari elit republik ini sejak dulu, tapi keluarga biasa, rakyat kebanyakan, dan itulah yang kita butuhkan untuk tetap mengawal Indonesia ini pemimpinnya dekat dengan masyarakat. Yang kedua, yang tadi saya katakan, seorang pemimpin tidak boleh memiliki beban dari masa-masa sebelumnya. Nah, saya ingin menegaskan juga bahwa dari seluruh pengetahuan dan pengalaman yang kami, terutama Sarung Ganjar yang akhirnya memutuskan untuk Mas Ganjar, juga karena Mas Ganjar tidak memiliki beban sama sekali. Beliau tidak memiliki beban komunikasi dengan elit-elit sebelumnya, beliau tidak memiliki beban dalam tanda petik masalah-masalah sebelumnya, apakah itu di bidang hukum, apakah itu di bidang hak asasi manusia. Dan selama beliau memerintah, Jawa Tengah selalu menduduki indeks persepsi korupsi teratas sebagai provinsi yang terbersih. Dan apa yang dilakukan oleh Mas Ganjar tidak dibuat-buat, karena semua masyarakat bisa langsung melakukan pengecekan dan melihat. Saya pernah mengatakan dalam banyak kesempatan bahwa KIB ini auto bubar kalau kemudian pilihan calon presiden dari 3 partai politik anggota KIB ini berbeda. Hari ini PAN dan Golkar sudah melabuhkan pilihannya kepada Pak Prabowo, dan jauh hari sebelumnya P3 sudah melabuhkan pilihannya kepada Mas Ganjar. Sehingga memang deklarasi PAN dan Golkar hari ini sekaligus mengautobubarkan KIB secara politik. Apakah kemudian para ketua akan duduk bersama untuk meresmikan pembubarannya? Ini kami kembalikan kepada para ketua umum, karena pada hakikatnya secara politik KIB sudah tidak ada lagi hari ini dengan deklarasi PAN dan Golkar kepada Prabowo. Tapi sebelum keputusan hari ini, komunikasi memang masih dilakukan terkait dengan dukungan yang dipilih oleh Golkar dan juga PAN. Untuk dukungan pada hari ini, karena saya memang tadi malam pun berkomunikasi dengan Ketua Umum P3, memantau perkembangan terakhir karena beliau sedang di luar kota. Beliau menyampaikan memang belum ada komunikasi sama sekali terkait dengan dukungan Golkar dan PAN hari ini kepada Prabowo. Tapi itu kita pahami karena memang sejak awal ketika kita mendukung Mas Ganjar, waktu itu kita komunikasikan kepada Golkar dan PAN, dan kita menyadari bahwa kalau pilihan itu berbeda dan itu adalah hak masing-masing anggota KIB, maka kita menghormati pilihan itu. Yang berpotensi bisa terpilih kembali menjadi presiden sampai dengan tahun 34 itu adalah presiden yang mengawal Indonesia untuk take off dari bonus demografi. Apakah kita akan terjebak pada middle income trap atau kita akan lepas landas untuk menjadi bangsa maju. Dan karenanya saya ingin memastikan bahwa dukungan yang ini juga disampaikan oleh Pak Ganjar adalah memilih calon presiden pertama yang memang memiliki rekam jejak tidak terbantahkan
Berkali-kali Mas Ganjar diserang oleh isu-isu miring, tapi yang membantah justru mantan-mantan penyidik KPK sendiri yang itu menuduhkan bahwa memang semuanya isu. Dan saya sebagai seorang yang pernah berkampanye bersama-sama dengan Mas Ganjar selama 2 periode di daerah pemilihan yang sama, menyaksikan dengan mata kepala sendiri memang Mas Ganjar seorang yang sangat bersahaja, seorang yang bukan hanya sekedar dekat, tetapi dekatnya kepada rakyat itu tidak dibuat-buat, karena memang beliau berasal dari keluarga biasa, bukan. Kandidat bakal Capres Prabowo Subianto kini telah resmi didukung oleh 4 partai politik besar, yakni Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN. Ketua Umum Ganjarian Sepatan Guntur Romli menilai bahwa koalisi gemuk tersebut digunakan untuk mengeroyok Ganjar Pranowo. Guntur lantas mengingatkan kondisi serupa yang dialami oleh Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2014. Kala itu Jokowi dilawan oleh 6 gabungan parpol termasuk Gerindra, Golkar, dan PAN. Sementara Jokowi didukung oleh 5 parpol yakni PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKP Indonesia. Menurut Guntur, kemenangan Pilpres atau pemilu tak terletak pada koalisinya, tapi tokoh capres yang diusung. Mantan kader PS ini mengatakan alasan Ganjar dikeroyok koalisi gemuk karena Gubernur Jawa Tengah itu mendapat dukungan kuat dari akar rumput berdasarkan survei objektif. Lebih lanjut, Guntur mengklaim mendengar informasi mengenai adanya persyaratan yang bisa terjebak dalam koalisi dagang sapi yang syarat dengan kepentingan temporal. Sementara Ganjar disebutnya ingin membangun kerjasama partai berasaskan kepentingan rakyat dan bukan menekan siapa cawapresnya. Terkait kondisi ini, Guntur menyerukan pada para relawan agar tak terpengaruh dengan intrik yang ada. Menurutnya, selama belum ada pendaftaran resmi capres-cawapres, dinamika politik masih sangat cair dan situasional. Deklarasi dukungan Partai Golkar terhadap bakal Capres Prabowo Subianto mendapat sentilan dari anggota Dewan Pakar Ridwan Hisyam. Ridwan Hisyam mengingatkan hasil musyawarah nasional atau Munas yang telah menetapkan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto sebagai Capres. Menurut Ridwan, Golkar sah-sah saja bila ingin mengubah dukungan terhadap Capres tertentu. Namun keputusannya harus melalui musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup. Lebih lanjut, Ridwan menduga deklarasi dukungan terhadap Prabowo adalah keputusan sepihak dari Erlangga, bukan Golkar. Ridwan berujar, keputusan ini bisa saja digugat oleh anggota Golkar karena dianggap tak melalui proses administrasi konstitusi yang benar. Dia pun merasa heran dengan pengurus pusat Golkar yang terkesan takut dengan adanya isu Munaslup yang santer terdengar belakangan ini. Terkait dengan deklarasi dukungan tersebut, Ridwan menilai peluang Erlangga untuk jadi presiden atau wakil presiden kini pupus. Ridwan mengaku sudah kerap menyarankan Golkar untuk berbenah, namun pihak internal tak berani mengeksekusinya. Bahkan ia menilai kondisi ini terjadi karena para pengurus DPP tak mengerti strategi dan politik. Lantaran dianggap tak mau mendengarkan nasihat, Erlangga lagi-lagi diminta mundur dari kursi ketum oleh Ridwan. Ridwan pun kembali mengaitkannya dengan kasus dugaan korupsi minyak goreng yang membuat Erlangga diperiksa sebagai saksi. Pendapatan per kapita kita sekarang 4.500 dan diperkirakan akhir tahun depan di akhir pemerintahan Bapak Joko Widodo, Ma'ruf Amin ditargetkan 5.500. Dan target selanjutnya kita lebih dari 10.000. Dan ini harus dibawa kepemimpinan dan nakoda yang tepat. Karena jangan sampai pendapatan per kapita kita turun lagi. Bisa saja seperti Chili, baru diterima setelah 8 tahun. Indonesia prosesnya harus lebih cepat dari Chili, yaitu 3-4 tahun. Artinya proses yang diawali oleh Bapak Presiden Joko Widodo wajib dilanjutkan dan kami merasa bahwa Bapak Prabowo Subianto adalah tokoh yang tepat untuk melahirkan Indonesia menjadi negara maju. Kami sudah 10 tahun bareng-bareng dengan Pak Prabowo. Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais, menyatakan pihaknya bisa berpeluang untuk mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Hal ini untuk merespons 4 partai besar yang sudah mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo. Amin mengatakan dukungan terhadap Prabowo bisa saja diberikan bila Anies Baswedan gagal maju jadi capres. Ia lantas menyinggung pernah mengundang Prabowo dan Anies pada Munas Partai Umat setahun lalu. Namun kala itu yang datang hanyalah Anies karena Amin menyebut undangan terhadap Prabowo tidak disampaikan oleh anak buahnya.
Amin Rais menilai Prabowo merupakan sosok patriot yang paham masalah dan tegas. Adapun 4 parpol besar yakni Gerindra, PKB, PAN, dan Golkar sepakat memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Deklarasi dukungan ini dilakukan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu 13 Agustus. Tadi melanjutkan pertanyaan dari teman Tempo, Pak, setelah deklarasi tadi yang dilakukan oleh 4 partai berbarengan untuk mendukung Pak Prabowo, tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, jadi memang dalam Munas Partai Umat di Asrama Haji hampir setahun yang lalu kita mengundang Pak Anies Baswedan dan Pak Jenderal Prabowo, sahabat saya juga. Dan kebetulan yang datang Mas Anies. Rupa-rupanya undangan untuk Pak Prabowo tidak disampaikan oleh anak buahnya Pak Prabowo. Sehingga waktu itu memang Partai Umat mendukung pencapresan Pak Anies Baswedan. Nah, kemudian waktu itu ada wartawan yang bertanya, Pak Amin, ya kalau dapat tiket, kalau kemudian dihalangi oleh kekuatan tertentu sehingga tidak bisa, ya tentu kalau begitu saya pasti kembali ke Pak Prabowo. Karena buat saya Pak. Demikian informasi dalam live breaking news kali ini. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Siska Mawaski, sampai jumpa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto angkat bicara soal partainya disebut menyodorkan nama Gibran Rakabuming untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto. Airlangga mengatakan bahwa pembahasan cawapres ada di bagian terakhir. Ya, ini kan the last chapter, masih ada beberapa perkembangan. Katanya usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Airlangga tidak menjawab mengenai siapa yang akan diusulkan Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Airlangga meminta untuk menunggu perkembangan selanjutnya. Kita lihat perkembangan selanjutnya, katanya. Airlangga mengatakan bahwa partainya baru masuk pada tahapan capres yang didukung dan koalisi partai, belum masuk pada tahapan cawapres. Airlangga menegaskan bahwa partainya sangat suka dengan koalisi yang dibangun dengan Gerindra, PAN, PKB. Pasalnya koalisi tersebut terdiri dari 4 partai yang cocok dengan nomor urut Golkar. Kan kemarin baru kita buat kerjasama di mana keputusan strategis dibicarakan Ketua Umum 4 partai. Partai Golkar sangat suka dengan 4 karena angkanya sangat cocok dengan nomor urut Golkar, pungkasnya. Sebelumnya relawan arus bawah Jokowi, ABJ, mendapatkan kabar bahwa posisi cawapres Prabowo makin mengerucut kedua nama yakni Erick Thohir dan Gibran Rakabuming Raka. PAN disebut sudah pasti menyodorkan dan kemungkinan Golkar akan menyodorkan Gibran Rakabuming, tapi menunggu hasil MK dulu. PKB kemudian disebut akan menyodorkan Muhaimin, namun dengan bergabungnya PAN dan Golkar Cak Imin kemungkinan akan kompromal dan bisa saja ikut mendukung Gibran juga. Cawapres, kita sudah sepakat bahwa kita akan terus berdiskusi, musyawarah untuk mencari calon yang terbaik yang bisa diterima oleh keempat partai ini. Ya, bahwa setelah bergabung tentunya kita akan menganggap bahwa semua partai yang sekarang dalam koalisi politik ini, kerjasama politik ini adalah sahabat, saudara yang satu bagian, satu tim. Kita akan selesaikan masalah itu sebagai satu tim. Saya kira itu dari saya. Kemudian tempat ini kita cari beberapa tempat, dan terakhir ini keputusan agak singkat ya. Ternyata diambil kesimpulan bahwa disinilah tempat yang paling baik karena membawa suatu aura perjuangan, spirit perjuangan. Juga kita dikawal ya, walaupun ini hanya katakanlah suatu lambang patung, itu seolah ingatkan kita bahwa kita tidak boleh bertindak
gegabah, kita tidak boleh bertindak seenaknya, kita jangan bertindak atas nama kepentingan kita. Setulus-tulusnya, sedalam-dalamnya dari hati kita paling dalam, kita bertindak, bergerak untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kita yakin satu tim ini ditambah nanti putra-putri terbaik dari semua kekuatan. Kita yakin kita bisa bawa Indonesia menjadi negara maju, menjadi negara makmur, dan kita bertekad berempat dan tambah semua, kita mau teruskan program-program yang baik oleh Pak Joko Widodo yang sudah terbukti berhasil, tapi kita ingin teruskan dan kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, dan kita yakin kita bisa berbuat itu. Kita yakin kita bisa hilangkan kemiskinan. Saya sudah bicara dengan pakar-pakar dari 4 partai dan dari akademisi. Kita yakin dengan politik ekonomi yang sudah dirintis oleh pemerintah sekarang, di mana Pak Erlangga memainkan peran yang penting, Gus Imin dan Pak Zulkifli Hasan, kita mengerti, kita memahami masalah Indonesia. Karena itu kita benar-benar semangat, berhasrat untuk memberi yang terbaik bisa kita berikan. Saya kira itu dari saya. Silakan. Terima kasih, saya hanya menambah. Selamat pagi saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. 3 anggota Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, yakni Partai Golkar, PAN, dan P3, kini memberikan dukungan pada kandidat bakal capres yang berbeda. Terkait kondisi ini, tentu nasib keberlanjutan KIB dipertanyakan. Ketua Majelis Pertimbangan P3, M. Romahur Muzi, menyatakan, dengan adanya deklarasi dukungan Golkar dan PAN terhadap Prabowo Subianto, KIB otomatis bubar secara politik. Adapun P3 sudah lebih dulu memberikan dukungannya pada bakal capres Ganjar Pranowo. Meski begitu, KIB belum secara resmi dibubarkan oleh masing-masing ketua partai. Terkait dukungan PAN dan Golkar terhadap Prabowo, Romi mengaku tak merasa terkejut. Pasalnya PAN sudah lama ingin mengusung Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bakal cawapres. Romi pun menilai nantinya Erick akan dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Sementara Golkar, Romi menyebut memiliki ikatan dengan Prabowo Subianto. Sebagaimana diketahui bersama, sebelum menjadi Ketua Umum Gerindra, Prabowo memulai karir politiknya di Golkar. Adapun sebelumnya, kabar bubarnya KIB selalu ditepis semenjak P3 melambungkan dukungan pada Ganjar Pranowo. Masing-masing partai menyatakan bahwa mereka masih akan bertemu meski P3 sudah mengusung capresnya sendiri. Untuk diketahui, KIB pertama kali dideklarasikan di Jakarta pada 4 Juni 2022. KIB pun jadi koalisi partai untuk pemilu 2024 pertama yang dibentuk. Seiring berjalannya waktu, KIB tak kunjung mendeklarasikan dukungan terhadap capres tertentu, hingga akhirnya P3 memilih mendukung Ganjar pada 26 April 2023 lalu. Kemudian pada 13 Agustus, PAN dan Golkar mendeklarasikan dukungan pada Prabowo Subianto. Yang berpotensi bisa terpilih kembali menjadi presiden sampai dengan tahun 34 itu adalah presiden yang mengawal Indonesia untuk take off dari bonus demografi. Apakah kita akan terjebak pada middle income trap atau kita akan lepas landas untuk menjadi bangsa maju. Dan karenanya saya ingin memastikan bahwa dukungan yang saat ini juga disampaikan oleh Ganjar adalah memilih calon presiden pertama yang memang memiliki rekam jejak tidak terbantahkan dalam soal integritas. Berkali-kali Mas Ganjar diserang oleh isu-isu miring, tapi yang membantah justru mantan-mantan penyidik KPK sendiri yang itu menyebutkan bahwa memang semuanya isu. Dan saya sebagai seorang yang pernah berkampanye bersama-sama dengan Mas Ganjar selama 2 periode di daerah pemilihan yang sama, menyaksikan dengan mata kepala sendiri memang Mas Ganjar seorang yang sangat bersahaja, seorang yang bukan hanya sekedar dekat, tetapi dekatnya kepada rakyat itu tidak dibuat-buat, karena memang beliau berasal dari keluarga biasa, bukan keluarga yang memang bagian dari elit republik ini sejak dulu.
tapi keluarga biasa, rakyat kebanyakan, dan itulah yang kita butuhkan untuk tetap mengawal Indonesia ini pemimpinnya dekat dengan masyarakat. Yang kedua, yang tadi saya katakan, seorang pemimpin tidak boleh memiliki beban dari masa-masa sebelumnya. Nah, saya ingin menegaskan juga bahwa dari seluruh pengetahuan dan pengalaman yang kami, terutama Sarung Ganjar yang akhirnya memutuskan untuk Mas Ganjar, juga karena Mas Ganjar tidak memiliki beban sama sekali. Beliau tidak memiliki beban komunikasi dengan elit-elit sebelumnya. Beliau tidak memiliki beban dalam tanda petik masalah-masalah sebelumnya, apakah itu di bidang hukum, apakah itu di bidang hak asasi manusia. Dan selama beliau memerintah, Jawa Tengah selalu menduduki indeks persepsi korupsi teratas sebagai provinsi yang terbersih. Dan apa yang dilakukan oleh Mas Ganjar tidak dibuat-buat karena semua masyarakat bisa langsung melakukan pengecekan dan melihat. Saya pernah mengatakan dalam banyak kesempatan bahwa KIB ini auto bubar kalau kemudian pilihan calon presiden dari 3 partai politik anggota KIB ini berbeda. Hari ini PAN dan Golkar sudah melabuhkan pilihannya kepada Pak Prabowo, dan jauh hari sebelumnya P3 sudah melabuhkan pilihannya kepada Mas Ganjar. Sehingga memang deklarasi PAN dan Golkar hari ini sekaligus mengautobubarkan KIB secara politik. Apakah kemudian para ketua akan duduk bersama untuk meresmikan pembubarannya? Ini kami kembalikan kepada para ketua umum. Karena pada hakikatnya secara politik KIB sudah tidak ada lagi hari ini dengan deklarasi PAN dan Golkar kepada Prabowo. Tapi sebelum keputusan hari ini komunikasi memang masih dilakukan terkait dengan dukungan yang dipilih oleh Golkar dan juga PAN. Untuk dukungan pada hari ini, karena saya memang tadi malam pun berkomunikasi dengan Ketua Umum P3, memantau perkembangan terakhir karena beliau sedang di luar kota. Beliau menyampaikan memang belum ada komunikasi sama sekali terkait dengan dukungan Golkar dan PAN hari ini kepada Prabowo. Tapi itu kita pahami karena memang sejak awal ketika kita mendukung Mas Ganjar, waktu itu kita komunikasikan kepada Golkar dan PAN, dan kita menyadari bahwa kalau pilihan itu berbeda dan itu adalah hak masing-masing anggota KIB, maka kita menghormati pilihan itu. Yang berpotensi bisa terpilih kembali menjadi presiden sampai dengan tahun 34 itu adalah presiden yang mengawal Indonesia untuk take off dari bonus demografi. Apakah kita akan terjebak pada middle income trap atau kita akan lepas landas untuk menjadi bangsa maju. Dan karenanya saya ingin memastikan bahwa dukungan yang saat ini juga disampaikan oleh Mas Ganjar adalah memilih calon presiden pertama yang memang memiliki rekam jejak tidak terbantahkan dalam soal integritas. Berkali-kali Mas Ganjar diserang oleh isu-isu miring, tapi yang membantah justru mantan-mantan penyidik KPK sendiri yang itu menunjukkan bahwa memang semuanya isu. Dan saya sebagai seorang yang pernah berkampanye bersama-sama dengan Mas Ganjar selama 2 periode di daerah pemilihan yang sama, menyaksikan dengan mata kepala sendiri memang Mas Ganjar seorang yang sangat bersahaja, seorang yang bukan hanya sekedar dekat, tetapi dekatnya kepada rakyat itu tidak dibuat-buat, karena memang beliau berasal dari keluarga biasa, bukan. Kandidat bakal Capres Prabowo Subianto kini telah resmi didukung oleh 4 partai politik besar, yakni Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN. Ketua Umum Ganjarian Spartan Guntur Romli menilai bahwa koalisi gemuk tersebut digunakan untuk mengeroyok Ganjar Pranowo. Guntur lantas mengingatkan kondisi serupa yang dialami oleh Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2014. Kala itu Jokowi dilawan oleh 6 gabungan parpol termasuk Gerindra, Golkar, dan PAN. Sementara Jokowi didukung oleh 5 parpol yakni PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKP Indonesia. Menurut Guntur, kemenangan Pilpres atau pemilu tak terletak pada koalisinya, tapi tokoh capres yang diusung. Mantan kader PS ini mengatakan alasan Ganjar dikeroyok koalisi gemuk karena Gubernur Jawa Tengah itu mendapat dukungan kuat dari akar rumput berdasarkan survei objektif. Lebih lanjut, Guntur mengklaim mendengar informasi mengenai adanya persyaratan yang bisa terjebak dalam koalisi dagang sapi yang syarat dengan kepentingan temporal. Sementara Ganjar disebutnya ingin membangun kerjasama partai
berasaskan kepentingan rakyat dan bukan menekan siapa cawapresnya. Terkait kondisi ini, Guntur menyerukan pada para relawan agar tak terpengaruh dengan intrik yang ada. Menurutnya, selama belum ada pendaftaran resmi capres-cawapres, dinamika politik masih sangat cair dan situasional. Deklarasi dukungan Partai Golkar terhadap bakal capres Prabowo Subianto mendapat sentilan dari anggota Dewan Pakar Ridwan Hisyam. Ridwan Hisyam mengingatkan hasil musyawarah nasional atau Munas yang telah menetapkan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto sebagai capres. Menurut Ridwan, Golkar sah-sah saja bila ingin mengubah dukungan terhadap capres tertentu. Namun keputusannya harus melalui musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup. Lebih lanjut, Ridwan menduga deklarasi dukungan terhadap Prabowo adalah keputusan sepihak dari Erlangga, bukan Golkar. Ridwan berujar, keputusan ini bisa saja digugat oleh anggota Golkar karena dianggap tak melalui proses administrasi konstitusi yang benar. Dia pun merasa heran dengan pengurus pusat Golkar yang terkesan takut dengan adanya isu Munaslup yang santer terdengar belakangan ini. Terkait dengan deklarasi dukungan tersebut, Ridwan menilai peluang Erlangga untuk jadi presiden atau wakil presiden kini pupus. Ridwan mengaku sudah kerap menyarankan Golkar untuk berbenah, namun pihak internal tak berani mengeksekusinya. Bahkan ia menilai kondisi ini terjadi karena para pengurus DPP tak mengerti strategi dan politik. Lantaran dianggap tak mau mendengarkan nasihat, Erlangga lagi-lagi diminta mundur dari kursi ketum oleh Ridwan. Ridwan pun kembali mengaitkannya dengan kasus dugaan korupsi minyak goreng yang membuat Erlangga diperiksa sebagai saksi. Pendapatan per kapita kita sekarang 4.500 dan diperkirakan akhir tahun depan di akhir pemerintahan Bapak Joko Widodo, Ma'ruf Amin ditargetkan 5.500. Dan target selanjutnya kita lebih dari 10.000. Dan ini harus dibawa kepemimpinan dan nakoda yang tepat. Karena jangan sampai pendapatan per kapita kita turun lagi. Bisa saja seperti Chili, baru diterima setelah 8 tahun. Indonesia prosesnya harus lebih cepat dari Chili, yaitu 3-4 tahun. Artinya proses yang diawali oleh Bapak Presiden Joko Widodo wajib dilanjutkan, dan kami merasa bahwa Bapak Prabowo Subianto adalah tokoh yang tepat untuk melahirkan Indonesia menjadi negara maju. Kami sudah 10 tahun bareng-bareng dengan Pak Prabowo. Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais, menyatakan pihaknya bisa berpeluang untuk mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Hal ini untuk merespons 4 partai besar yang sudah mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo. Amin mengatakan dukungan terhadap Prabowo bisa saja diberikan bila Anies Baswedan gagal maju jadi capres. Ia lantas menyinggung pernah mengundang Prabowo dan Anies pada Munas Partai Umat setahun lalu. Namun kala itu yang datang hanyalah Anies karena Amin menyebut undangan terhadap Prabowo tidak disampaikan oleh anak buahnya. Amin Rais menilai Prabowo merupakan sosok patriot yang paham masalah dan tegas. Adapun 4 parpol besar, yakni Gerindra, PKB, PAN, dan Golkar, sepakat memberikan dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Deklarasi dukungan ini dilakukan